para saudara's, kumaha kabarna? Damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang rilis pada tahun 2024. Film ini melanjutkan cerita dari season yang pertama, di mana pada ending pertama Bing Yun menusuk Fan Xian. Alasan Bing Yun menusuk Fan Xian karena dia memihak pangeran kedua demi menghindari pertumpahan darah perang saudara. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diceritakan tentang berita kematian Fan Xian yang sampai ke istana, yang membuat Kaisar Kerajaan Nanking Selatan langsung panik sehingga dia tidak berani keluar dan meminta Kasimu untuk segera mengabari Chen Fing yang merupakan ketua lembaga inspeksi atau atasannya Fan Xian. Ketika Chen Fing ini mengetahui jika kabar Fan Xian telah tewas, ia terjatuh dari kursi roda karena kaget mendengar kabar buruk tersebut. Chen Fing lalu diperintahkan untuk datang ke istana. Begitu juga dengan Fan Jian yang merupakan ayah angkatnya Fan Xian. Chen Fing yang juga tidak rela Fan Xian mati, dia pun nekat akan mengebom tempat tersebut. Terlihat dia akan memencet senjata tersembunyi yang ia sembunyikan di bawah kursi rodanya. Namun belum sempat ia pencet, seseorang datang melaporkan bahwa Kaisar tidak jadi menemui mereka. Pangeran kedua yang sangat membenci Fan Xian dan menginginkan kematian Fan Xian. Dia mendapatkan kabar kematian dari anak buahnya. Bukannya senang, namun dia merasa ada yang tidak beres. Dia yakin Fan Xian ini tidak akan mati dengan mudah. Sementara itu, Chen Fing yang tahu bahwa Bing Yun selalu setia kepada sang kaisar, dia tidak akan pernah melakukan apapun terhadap Fan Xian. Fan Jian juga merasa ada sesuatu yang salah dengan berita kematian anaknya tersebut dan curiga jika anaknya itu telah memalsukan kematiannya. Namun ia menjadi khawatir Fan Xian akan menipu kaisar jika memang itu kematian palsu, karena itu merupakan pelanggaran berat jika menipu kaisar. Seperti yang diharapkan oleh Chen Fing dan Fan Jian, ternyata ini semua adalah kematian palsu yang dirancang oleh Bing Yun dan Fan Xian. Pedang yang digunakan oleh Bing Yun ternyata hanyalah pedang sulap. Fan Xian juga menggunakan kantong darah ayam yang telah disiapkan sebelumnya untuk membingungkan orang yang melihatnya. Sementara Qinian, ternyata dia telah menggali lubang di bawah tumpukan kayu bakar itu untuk menyelamatkan Fan Xian. Ia melemparkan tubuh babi ke dalam api dan sisa-sisa tulang yang terbakar adalah tulang babi tersebut. Fan Xian yang meminta Bing Yun untuk memimpin delegasi dalam melanjutkan perjalanan mereka, sementara dia dan Qinian bergegas kembali ke ibu kota terlebih dahulu untuk menyelamatkan orang-orang yang disandra oleh pangeran kedua. Fan Jian yang bergegas kembali ke rumahnya dan diam-diam memberitahu istrinya bahwa Fan Xian telah memalsukan kematiannya, dan dia takut jika sampai kaisar tahu bahwa Fan Xian memalsukan kematiannya tersebut, maka hukumannya adalah penggal karena telah menipu kaisar. Dia juga meminta para pelayannya untuk mendirikan tenda pemakaman di rumah mereka agar terlihat bahwa Fan Xian benar-benar telah meninggal dunia. Sementara itu Fan Xian dan Qinian mereka bergegas ke ibu kota. Mereka melihat ada altar di gerbang kota. Orang-orang turun ke jalan untuk menyampaikan bela sungkawa terhadap kematian Fan Xian. Fan Xian pun terkejut karena dia tidak menyangka berita kematiannya akan menyebar ke seluruh ibu kota dengan begitu cepat. Dia kemudian menyadari jika kaisar tahu bahwa dirinya masih hidup, maka dia akan masuk ke dalam kejahatan besar karena telah menipu sang kaisar. Oleh karena itu dia menduga bahwa pangeran kedua lah yang telah sengaja menyebarkan berita kematian Fan Xian kepada masyarakat hanya untuk membuktikan bahwa Fan Xian telah memalsukan kematiannya untuk menipu sang kaisar. Akhirnya dia tidak berani menunjukkan wajah aslinya. Dia memutuskan untuk pergi kembali ke rumah Qinian melalui jalan rahasia. Sementara itu pangeran kedua bertekad akan menangkap Fan Xian hidup-hidup untuk membuktikan bahwa Fan Xian yang telah melakukan kejahatan menipu sang kaisar. Dia juga telah mendapatkan beberapa anak buahnya di sekitar rumah Qinian untuk menangkap Fan Xian. Karena berita kematian sudah tersebar kemana-mana, Qinian kemudian menyarankan Fan Xian untuk segera pergi dan bersembunyi. Namun Fan Xian mengabaikan bujukan Qinian dan memutuskan pergi menemui kaisar untuk menjelaskan situasinya. Fan Xian berpura-pura menjadi seorang pembunuh dan menerobos masuk ke dalam istana. Namun dia segera dikepung oleh para prajurit. Bahkan Kasimu datang dan dia langsung tahu bahwa orang yang ada di hadapannya ini adalah Fan Xian.
Fan Xian meminta Kasimu untuk melaporkan pesan kepada sang kaisar. Namun Kasimu tidak berani karena jika dia melaporkan itu, maka dia juga bisa mendapatkan hukuman dari kaisar. Sehingga dia hanya menyarankan agar Fan Xian untuk pergi sesegera mungkin. Jika tidak, nyawanya akan dipertaruhkan. Fan Xian menolak untuk mendengarkan nasihat itu dan bersikeras untuk menemui sang kaisar. Secara kebetulan, Chen Feng tiba tepat waktu untuk menghentikan Fan Xian yang akan nekat menemui kaisar. Dia meminta Fan Xian untuk segera pergi menjauh dan tidak datang lagi ke istana. Fan Xian kemudian menyerahkan peta kuil yang dia gambar kepada Chen Feng, di mana kuil ini dulunya sangat dicari-cari oleh kaisar. Chen Feng tahu jika Fan Xian adalah keras kepala dan mungkin dia akan tetap menemui kaisar. Ia kemudian menemui kaisar terlebih dahulu. Ia menyampaikan berita bahwa Fan Xian masih hidup. Dia pun mengucapkan kata-kata yang baik untuk Fan Xian di depan kaisar dengan berharap kaisar tidak membunuh Fan Xian. Kemudian dia memberikan peta kuil itu kepada kaisar. Kaisar terlihat sangat acuh. Bahkan dia sepertinya tidak membutuhkan gambar peta tersebut. Benar saja, setelah Chen Feng pergi, Fan Xian datang menemui sang kaisar. Dia pun langsung berlutut mengakui kesalahannya bahwa dia telah melakukan kejahatan menipu kaisar dengan memalsukan kematiannya. Namun dia melakukan itu semua bukan tanpa alasan. Awalnya dia hanya ingin mengungkapkan bahwa putra pangeran kedua yang bernama Li Chengze itu telah berkolusi dengan pengawal kerajaan Qi Utara untuk penyelundupan dan mendapatkan untung besar. Namun di saat itu Kaisar Nanking tiba-tiba berteriak mengusir Fan Xian dan tidak percaya akan perkataannya tersebut. Fan Xian lalu datang ke istana Aula Yanhua untuk berbicara dengan putra mahkota. Namun putra mahkota berpura-pura tidak tahu apa-apa dan dia bertindak bodoh di depan Fan Xian. Fan Xian kemudian bercerita tentang pangeran kedua dan Yun Rui yang diam-diam mereka berkolusi dengan kerajaan Qi Utara untuk penyelundupan. Mendengar itu ia sangat terkejut dan hampir tidak percaya jika Yin Rui yang berada di pihaknya ternyata telah berkolusi dengan musuh. Namun Fan Xian sangat meyakinkan hingga akhirnya putra mahkota ini berjanji untuk bekerja sama dengan Fan Xian demi menghancurkan Yun Rui dan pangeran kedua. Di sana putra mahkota khawatir penjaga di luar pintu akan membocorkan berita tersebut sehingga dia memerintahkan mereka semua untuk segera dieksekusi dirinya sendiri. Sementara itu Qinian yang mengetahui jika Fan Xian pergi menemui putra mahkota untuk bekerja sama, dia menilai bahwa Fan Xian terlalu ceroboh. Namun Fan Xian ingin membuktikan kejahatan pangeran kedua dan dia dapat meminta pengampunan dari kaisar karena telah berpura-pura mati untuk menipu kaisar, sehingga dia harus meminta bantuan putra mahkota. Di sisi lain, dia juga harus meluangkan waktu untuk terus mencari keberadaan orang-orang yang telah disandra oleh pangeran kedua. Dan Qinian ini memberitahukan Fan Xian tentang keberadaan orang-orang tersebut yang berada di tempat bordil. Sementara itu di tempat lain, pangeran kedua sangat berambisi ingin menghabisi Fan Xian. Ia yakin Fan Xian akan datang ke tempat bordil itu. Tempat bordil Menara Bulan merupakan rumah bordil yang baru dibuka di kota Kyoto, memiliki standar tinggi dan dijaga ketat, juga memiliki sistem keanggotaan dan tidak bisa diakses oleh orang biasa. Siapapun yang akan masuk ke rumah bordil itu harus mendapatkan atau mempunyai kartu undangan khusus. Sementara itu Fan Xian yang akan menyelamatkan seseorang di Menara Bulan. Dia mengetahui jika seseorang ingin masuk ke Menara Bulan ternyata harus memiliki kartu undangan khusus. Sementara mereka berdua jelas tidak mempunyai undangan tersebut. Tak jauh dari sana, mereka juga melihat ada upacara peringatan kematian dirinya. Para panitia ini akan memberikan kartu undangan masuk ke Menara Bulan bagi siapa saja yang bisa melakukan hal-hal yang mirip dengan Fan Xian. Melihat itu Fan Xian buru-buru ingin memasuki Menara Bulan tetapi langsung dihentikan oleh Qinian. Qinian mengatakan bahwa kemungkinan itu hanyalah jebakan untuk menangkap dirinya saja. Qinian kemudian membujuknya untuk menyelinap masuk nanti pada malam hari. Sehingga saat ini mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah Qinian terlebih dahulu. Di saat mereka memikirkan cara untuk bisa masuk ke Menara Bulan itu, Qinian teringat dia kenal dengan seseorang penyanyi yang ada di tempat itu bernama Nona Sangwen. Mereka berencana untuk memanfaatkan Nona Sangwen untuk bisa masuk ke Menara Bulan itu. Namun tak disangka pembicaraan mereka ternyata didengar oleh istrinya Qinian, sehingga membuat sang istri ini menjadi cemburu. Namun pada akhirnya Qinian mendapatkan persetujuan istrinya dan kemudian bersama Fan Xian menemui Sangwen.
Dan inilah Nona Sangwen yang hari ini sedang keluar. Kinian dan Fan Xian pun segera memanfaatkan keadaan untuk diam-diam menangkapnya. Fan Xian tidak sabar untuk bertanya kepada Sangwen tentang keberadaan orang-orang yang disandra oleh pangeran kedua di rumah bordil. Sangwen mengatakan bahwa dia belum pernah melihat mereka. Dia hanya tahu bahwa orang-orang yang ditangkap dikurung di halaman belakang. Ternyata Nona Sangwen ini juga terpaksa berada di tempat itu. Ia kemudian memohon kepada Fan Xian untuk bersedia menyelamatkannya. Fan Xian pun berjanji untuk menyelamatkannya setelah menemukan orang-orang yang disandra oleh pangeran kedua. Ternyata kompetisi mendapatkan undangan untuk masuk ke Menara Bulan. Itu adalah ulah pangeran kedua yang awalnya ingin menjebak Fan Xian. Karena jika Fan Xian tertangkap hidup-hidup, maka dia terbukti telah melakukan kebohongan, yaitu menipu kaisar dengan kematian palsunya. Akan tetapi rencana itu gagal karena Fan Xian tidak pernah muncul. Sementara itu Fan Xian yang sedang mencari cara agar bisa masuk ke Menara Bulan. Dia pun bersembunyi di keranjang sayur pergi ke tempat hiburan itu. Tak disangka ada seorang kakek yang juga bersembunyi di keranjang sayur itu. Ternyata kakek ini juga akan menyelamatkan putrinya, di mana putrinya ini ternyata berada di tempat itu untuk melunasi hutangnya. Kakek itu kemudian bercerita bahwa pada awalnya dia hanyalah seseorang pengantar sayuran di istana. Namun setiap kali bertemu dengan pejabat istana yang bernama Kasimdi, dia selalu dipalak. Setiap kali dia datang mengantarkan sayur ke istana, pejabat di ini selalu mengatakan bahwa sayurnya tidak segar dan itu dianggap tidak menghormati pihak kekaisaran. Jika masih ingin menyetorkan sayuran ke istana, kakek ini dipaksa memberikan sejumlah uang hingga pada akhirnya dia menjadi punya hutang sampai 500 tael perak. Menara Bulan ini dijaga ketat dan Fan Xian yang tidak bisa masuk ke sana. Dia ingin menemukan Sandra melalui sang kakek sebagai mata-mata, sehingga dia mengeluarkan semua uang yang dia miliki dan meminta bantuan Kinian. Akhirnya dia mengumpulkan cukup uang dan membayar uang tebusan 500 tael kepada sang kakek. Dia juga membantu sang kakek memenangkan kompetisi peringatan kematiannya tersebut. Di sana sang kakek menampilkan pembacaan puisi dalam keadaan mabuk yang biasa dilakukan oleh Fan Xian. Dia menampilkan pertunjukan dengan sempurna dan kemudian berhasil mendapatkan tiket untuk masuk ke Menara Bulan. Setelah upacara peringatan itu selesai, Fan Xian dan Kinian duduk di luar Menara Bulan untuk menunggu sang kakek. Setelah beberapa lama, akhirnya sang kakek pun keluar sendirian. Dia terlihat lemas menuju Fan Xian. Ternyata dia gagal menebus putrinya karena uangnya meningkat menjadi 10.000 tael. Fan Xian yang mengetahui bahwa uang tebusan itu tidaklah cukup, dia pun berjanji akan membantunya agar putrinya bisa keluar dari tempat tersebut. Namun di saat sang kakek itu mau pergi, ternyata dia terluka di bagian tubuhnya sehingga dia pun akhirnya terjatuh dan mati di sana. Ketika mereka pulang, mereka sudah tidak lagi menemukan istri dan anaknya Kinian. Kinian sangat khawatir, dia takut istrinya juga akan diculik, kemudian dimasukkan sebagai pelacur di Menara Bulan. Kinian yang tidak sabar lagi ingin menyelamatkan istri dan anaknya, namun itu segera dihentikan oleh Fan Xian karena itu sangatlah berbahaya. Di pagi harinya, mereka pergi ke Menara Bulan bermaksud menyelamatkan istri dan anak Kinian. Dia sengaja meninggalkan Kinian yang di luar dan dia masuk sendirian. Namun tak disangka ternyata Kinian ini diam-diam menemui pangeran kedua dan mengatakan bahwa Fan Xian masih hidup. Mendengar itu pangeran kedua sedikit ragu karena biasanya Kinian ini orangnya setia. Kenapa hari ini tiba-tiba dia mengkhianati Fan Xian sendiri? Ternyata Kinian berbuat seperti itu. Dia meminta agar pangeran kedua ini segera membebaskan istri dan anaknya. Pangeran kedua ini terlihat merasa heran karena mereka berdua ini sebenarnya gagal menculik istri dan anak Kinian. Mereka juga tidak tahu siapa sebenarnya yang menculik istri dan anak Kinian. Namun karena Kinian membawa kabar berita seperti itu, dia pun akhirnya memanfaatkan keadaan dan dia berjanji akan membebaskan istri juga anaknya. Jika nanti informasi tentang Fan Xian masih hidup itu memang benar. Tak ingin membuang-buang kesempatan itu, pangeran kedua segera pergi ke Menara Bulan untuk menangkap Fan Xian hidup-hidup. Sementara itu di pavilion Menara Bulan, hari itu mereka kedatangan pemilik pavilion. Mereka yang akan memeriksa rekening keuangan di tempat itu. Yuan Meng sebagai orang yang bertanggung jawab di tempat tersebut, dia tidak berani mengabaikan pemilik pavilion ini. Dia kemudian memanggil gadis-gadis meminta mereka melakukan yang terbaik untuk menyenangkan hati pemilik pavilion.
Sementara Fan Xian dia masih bersembunyi di atas dan terlihat dia menaburkan sebuah bubuk memberi kode kepada Sang Wen. Pemilik pavilion pun segera masuk ke ruangan. Dia pun segera mengecek kondisi keuangan di menara bulan tersebut. Di sisi lain, Fan Xian melihat kedatangan pemilik pavilion itu, dia pun sangat terkejut. Dia tidak pernah menyangka ternyata pemilik pavilion menara bulan itu adalah saudaranya sendiri yang bernama Shize. Setelah Yuan Meng pergi, Fan Xian pun turun. Shize sangat terkejut ketika melihat Fan Xian ada di depannya, karena selama ini dia mengira kalau Fan Xian ini sudah mati. Shize dengan bangganya menunjukkan di depan Fan Xian bahwa dia merupakan pemilik pavilion menara bulan. Namun orang tuanya sendiri tidak mengetahui bisnis suksesnya itu. Bukannya senang mendapatkan laporan seperti itu, Fan Xian ini malah menjadi marah karena dia tidak menyangka bahwa menara bulan yang penuh dengan kejahatan dan melakukan banyak pembunuhan ternyata adalah milik Shize, sehingga ia pun langsung mengajarnya di tempat. Kemudian Fan Xian memintanya untuk membayar nyawa orang-orang yang telah masuk ke dalam prostitusi. Akan tetapi Shize sendiri juga kebingungan karena dia ternyata juga tidak tahu apapun tentang hal tersebut. Tiba-tiba Fan Xian terjatuh karena luka lamanya. Dia pun muntah darah. Lalu sesaat dia bertanya kepada Shize tentang keberadaan istri dan anak kinian. Akan tetapi Shize tidak mengetahui apapun. Dia benar-benar tidak tahu tentang mereka. Dia juga tidak tahu jika menara bulan itu adalah tempat prostitusi, apalagi pembunuhan. Fan Xian yang tahu bahwa Shize tidak berbohong, sehingga dia menduga ada seseorang di balik semua itu. Tak lama kemudian, Dona Sang Wen pun masuk ke sana. Dia pun segera bertanya kepada Sang Wen, menara bulan ini sebenarnya tempat apa? Sang Wen pun kemudian mengatakan bahwa ini merupakan tempat bordil atau tempat prostitusi. Mengetahui kalau tempat itu merupakan tempat haram, dia pun menjadi terkejut sekaligus dia sangatlah ketakutan. Dia pun meyakinkan bahwa dia sebenarnya tidak tahu menahu kalau di tempat itu ternyata ada prostitusinya. Dia pun akhirnya berterus terang bahwa tempat itu dikelola oleh dua orang, dia bersama pangeran ketiga. Secara kebetulan, hari itu pangeran ketiga datang ke tempat itu. Dia kemudian meminta Yuan Meng untuk mengantarkannya bertemu dengan Shize. Tak lama kemudian, pangeran kedua bersama anggotanya datang ke tempat itu untuk menangkap Fan Xian hidup-hidup. Di sana Fan Xian sama sekali tidak menghindar. Pangeran kedua pun kembali mengancam Fan Xian dengan kematian palsu untuk penipu kaisar, juga bisnis haram keluarganya yaitu menara bulan yang telah menjual orang secara pribadi dan memaksa gadis-gadis menjadi pelacur. Kemudian Kinian meminta pangeran kedua untuk melepaskan istri dan putrinya. Namun pangeran kedua mengakui bahwa istri dan anak perempuannya sebenarnya tidak ada pada dirinya. Di sana pangeran kedua lalu menawarkan untuk berdamai dengan Fan Xian dan berjanji akan melepaskan orang-orang yang ia sandra. Dan jika tidak, maka Fan Xian akan dibunuh tanpa ampun. Di saat suasana tegang, tiba-tiba pasukan putra mahkota datang ke sana sebagai biro kehakiman. Dia datang ke tempat itu untuk menyelidiki tempat prostitusi menara bulan. Dia juga sempat menanyakan kenapa pangeran kedua ini datang ke tempat prostitusi semacam ini. Pangeran kedua pun menjelaskan bahwa kedatangannya ke tempat itu dia akan menangkap Fan Xian karena Fan Xian telah menipu kaisar dengan kematian palsunya. Mendengar seperti itu, bukannya buru-buru menangkap Fan Xian, putra mahkota malah seolah-olah tidak melihat Fan Xian ada di depannya, hingga membuat pangeran kedua menjadi kesal dan menganggap bahwa putra mahkota ini akan membantu Fan Xian. Tiba-tiba Kinian muncul di samping Fan Xian dan barulah pangeran kedua menyadari jika selama ini ternyata Kinian yang telah menipunya. Ternyata semua ini telah diatur oleh Fan Xian. Kinian sengaja berpura-pura bergabung dengan pangeran kedua. Tujuannya untuk memancing pangeran kedua ini datang di tempat itu. Pangeran kedua yang marah dan ingin menghukum Fan Xian, sehingga dia membujuk putra mahkota untuk tidak terlibat dalam masalah tersebut. Akan tetapi putra mahkota memberitahukan bahwa penanggung jawab tempat prostitusi adalah Yuan Meng. Dia bekerja sama dengan pangeran ketiga yang merupakan saudara mereka. Pangeran kedua ini akhirnya kebingungan. Dia juga tidak bisa berbuat apapun ketika menunjukkan fakta bahwa Yuan Meng adalah orang yang mengendalikan tempat itu. Putra mahkota kemudian memaksa pangeran kedua untuk segera melepaskan orang-orang yang disandranya. Melihat situasinya tidak baik, pangeran kedua tidak punya pilihan selain pergi dari sana. Putra mahkota kemudian menyarankan Fan Xian untuk kembali ke misi segera mungkin dan tidak menunda perjalanan misi ke istana. Sebelum pergi, Fan Xian
Xian menyuruh Zize untuk tinggal di rumah dan tidak boleh keluar. Fan Xian kemudian pulang untuk mencari istri dan putrinya. Tanpa diduga ternyata istri dan anak Qinian ini selamat. Ternyata mereka ini dilindungi oleh Chen Feng. Chen Feng juga meminta istri Chen Feng ini untuk memberitahukan bahwa orang-orang yang disandra oleh pangeran kedua dalam keadaan selamat. Sementara Dabao yang masih belum percaya bahwa Fan Xian sudah mati, ia pun akan pergi ke ibu kota. Sementara Bian yang merupakan tangan kanan pangeran kedua yang diberi tugas untuk membunuh Fan Xian, dia bersama pasukannya terus mengikuti Dabao. Namun dia tidak pernah melihat Fan Xian dan hanya melihat Dabao, sehingga dia pun yakin jika Fan Xian benar-benar telah mati. Dia pun segera bergegas kembali untuk melaporkan kepada pangeran kedua. Sementara itu Fan Xian yang berada di dalam perjalanan tak disangka malah bertemu dengan Bian yang tidak pernah menyangka jika Fan Xian ini masih hidup, sehingga ia pun bergegas maju untuk membunuhnya. Fan Xian pun berhasil melompat ke tebing untuk menghindari kejaran Bian. Dia juga meminta Bian untuk menyampaikan pesan kepada pangeran kedua untuk menunggu pertempuran selanjutnya. Fan Xian bersama Qinian akhirnya bertemu dengan pasukannya. Namun tiba-tiba ketika dia hendak membuang abu jenazah, dia melihat pasukan di belakang mereka dan ternyata itu adalah putri tertua dari kerajaan Qi Utara. Akhirnya dia mengetahui jika Kaisar Qi Utara ternyata telah membuat keputusan dadakan untuk membiarkan putri tertua menikah dengan pangeran tertua kerajaan Nanking. Sementara itu di kediaman pangeran kedua, ternyata dia telah tahu jika pangeran pertama Nanking akan kembali ke ibu kota. Dia kemudian mendapatkan ide akan membuat pangeran pertama dan Fan Xian masuk ke ibu kota secara bersama-sama melewati jalan yang sama, dan dia akan memicu konflik di antara keduanya. Di sisi lain, Bing Yun mengingatkan kepada Fan Xian bahwa berita kematiannya sudah tersebar, dan jika nanti ketahuan Fan Xian ini memalsukan kematiannya, itu hanya akan menimbulkan kemarahan para warga yang saat ini peduli terhadap Fan Xian. Mendengar hal itu, Fan Xian kemudian baru menyadari bahwa ini merupakan masalah serius. Dia juga tahu bahwa orang-orang yang menyebarkan berita kematiannya adalah pangeran kedua. Namun tiba-tiba Fan Xian mendapatkan sebuah ide. Dia pun kemudian menemui putri kerajaan Qi Utara. Fan Xian pun akhirnya mengetahui jika putri dari Qi Utara ini ternyata dia hanya akan dijadikan mata-mata oleh Kaisar Qi Utara. Keduanya pun akhirnya melakukan kesepakatan. Fan Xian akan memberikan informasi yang dibutuhkan putri Qi Utara, tetapi putri Qi Utara ini juga harus membantunya. Putri kerajaan Qi Utara ini kemudian mengumumkan kepada semua orang dengan rencana yang dibuat oleh Fan Xian, dengan menjelaskan bahwa sebelumnya pasukan mereka telah diserang oleh pasukan misterius, dan untunglah saat itu Fan Xian datang membantu mereka. Terlihat Fan Xian yang sedang berpura-pura terluka, dan dengan melihat kemunculannya membuat semua orang terkejut karena sebelumnya Fan Xian telah mati. Kemudian Fan Xian memberitahu kepada semua orang bahwa dia sengaja memalsukan kematiannya untuk melindungi pasukan dari Qi Utara ini. Melihat itu, orang-orang menjadi senang dan menganggap pancingan ini sebagai pahlawan mereka. Dan akhirnya kematian Fan Xian yang hidup kembali itu menjadi masuk akal. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan untuk sampai ke ibu kota. Singkatnya, Fan Xian bersama pasukannya sudah berada di luar gerbang Qi Utara. Namun dia segera mendapatkan informasi jika pangeran pertama juga akan datang di hari yang sama. Tiba-tiba jalan Fan Xian diblokir. Dia tidak boleh lewat sebelum pasukan pangeran pertama datang. Tak lama kemudian pangeran pertama datang bersama pasukannya. Fan Xian pun segera mengambil inisiatif untuk turun dan menyapa pangeran pertama. Namun pangeran pertama sama sekali tidak menganggap Fan Xian, dengan menilai kalau Fan Xian terlalu berani karena telah mengambil jalannya, dan siapapun yang menghalangi jalan pangeran maka itu dianggap pelanggaran yang sangat berat. Fan Xian beralasan dia sedang mengawal putri kerajaan Qi Utara, akan tetapi alasan itu tetap tidak diterima, dan apa yang dilakukan oleh Fan Xian sudah selayaknya mendapatkan hukuman mati karena menghalangi jalan pangeran. Suasana pun akhirnya menjadi memanas karena Fan Xian juga tidak takut sama sekali. Tiba-tiba datang hembusan angin bertiup dari langit. Pasir berterbangan hingga mereka tidak bisa melihat satu sama lain, dan suasana segera menjadi kacau. Pada saat yang kritis, putra mahkota tiba tepat waktu untuk meredakan pengepungan. Dia dengan hangat menyambut pangeran pertama, dan dengan membujuk rayunya, dia mencoba mendamaikan keduanya.
Sementara itu di balik gerbang, pangeran kedua dan pangeran ketiga sedang menunggu kedatangan pangeran pertama, dan pangeran kedua ini berharap bahwa pangeran pertama dan Fan Xian sedang bentrok di luar gerbang, namun tak disangka ternyata mereka malah masuk bersama. Kaisar Nanking kemudian memanggil keempat pangeran bersama dengan Fan Xian. Kaisar Nanking lalu meminta Fan Xian untuk memberitahu semua orang tentang perjalanannya ke kerajaan Qi Utara. Fan Xian pun mengungkapkan apa yang ia ketahui dengan mengatakan bahwa pangeran kedua dan Yun Rui telah melakukan penyelundupan dengan pengawal Qi Utara. Mendengar hal itu, pangeran kedua buru-buru berlutut dan menjelaskan bahwa Fan Xian telah menjebaknya. Kaisar Nanking kemudian meminta Fan Xian untuk memberikan bukti yang meyakinkan, karena jika tidak ada bukti maka itu masuk ke dalam kategori kejahatan dan hukumnya adalah hukuman penggal. Fan Xian pun sedikit kebingungan karena saksinya telah meninggal, namun dia mengatakan bahwa dia akan menyelidiki ulang untuk membuktikan kebenaran semua yang ia katakan. Mendengar hal itu, pangeran kedua melihat kaisar ini membelanya. Dia kemudian berbicara yang baik-baik tentang Fan Xian. Bahkan dia memuji adiknya Fan Xian, sehingga dia mengusulkan kepada kaisar agar adik perempuan Fan Xian ini dinikahkan dengan anak buahnya. Mendengar usulan itu, kaisar pun langsung setuju dan membuat Fan Xian menjadi kesal karena jelas dia tidak menginginkan adiknya menikah. Putra mahkota lalu datang dengan memintanya untuk bersabar dan perlahan-lahan mengumpulkan bukti, karena jika tidak maka Kaisar Nanking juga tidak akan percaya pada laporan Fan Xian. Meskipun para saksi sudah meninggal, namun Fan Xian masih mengetahui jalur penyelundupan pangeran kedua melalui kota Sijia, sehingga ia meminta putra mahkota untuk segera mengirim orang ke kota Sijia untuk mengumpulkan bukti. Dan putra mahkota mengatakan bahwa anak buahnya sudah ke sana, akan tetapi kota itu sudah dibakar oleh pangeran kedua yang hanya meninggalkan puing-puing dan tidak meninggalkan petunjuk bukti di tempat kejadian. Permaisuri ini adalah ibu kandungnya putra mahkota. Ternyata putra mahkota lah yang sebenarnya membakar kota Sijia, dan tujuannya hanya untuk memperdalam kebencian antara Fan Xian dan pangeran kedua. Sementara itu, Fan Xian dia masih belum bisa menerima kenapa kaisar ini terlalu melindungi pangeran kedua yang jelas-jelas dia sudah bersalah. Di saat dia sedang memikirkan kekecewaannya itu, tiba-tiba Chen Ping muncul. Dia memberikan rencananya yang sebelumnya dibuang oleh kaisar. Dia meminta kepada Fan Xian untuk tetap bersemangat dan terus mencari bukti untuk mengungkapkan kejahatan pangeran kedua. Meskipun rencana itu dibuang oleh kaisar, namun jabatan Fan Xian tidak pernah dicopot. Chen Ping memberi beberapa saran kepada Fan Xian. Pertama, dia harus membentuk timnya sendiri dan memintanya menjadi kepala lembaga inspeksi yang tugasnya adalah memantau semua pejabat di Kyoto. Sementara itu, Fan Xian, ayah angkatnya Fan Xian, dia bergegas ke lembaga inspeksi dan berteriak kepada Chen Ping karena setelah kembali bukannya kembali ke rumah, malah dipanggil oleh Chen Ping. Chen Ping menjelaskan bahwa dia tidak memanggil Fan Xian ke lembaga inspeksi, akan tetapi kemudian Fan Xian juga menjelaskan bahwa dia datang sendiri. Fan Xian yang sudah lama mendengar tentang pengalaman di istana dan mengatakannya untuk tidak berurusan langsung dengan pangeran kedua, apalagi bertindak terlalu tergesa-gesa. Fan Xian lalu menemui Fan Ruo setelah dia sampai di rumah. Tanpa diduga, Fan Ruo akan melarikan diri dari pernikahannya dengan membawa barang bawaannya. Akan tetapi dia segera kembali. Dia percaya bahwa Fan Xian akan membatalkan pernikahannya, dan Fan Xian juga berjanji untuk membantunya. Fan Jian yang mendengar bahwa Size menjalankan bisnis haram, yaitu rumah bordel, tanpa memberitahu mereka, sehingga dia menghubungi Size untuk pulang. Fan Xian memberitahu ayahnya bahwa Size ini dijebak oleh pangeran kedua, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Size adalah dengan mengirim Size keluar untuk sementara waktu demi keamanan. Setelah melalui beberapa pertimbangan, akhirnya Size pun setuju untuk meninggalkan rumah demi keamanan dirinya sendiri. Singkatnya, akhirnya Size pun bersedia meninggalkan rumahnya untuk menghindari tuduhan pangeran kedua. Lalu sang ayah keluar untuk mengantar putranya ini pergi. Dia berharap Size akan segera kembali. Fan Xian kemudian memintanya untuk menemukan Dabao segera mungkin setelah tiba di Qi Utara dan memintanya untuk merahasiakan masalahnya. Fan Xian lalu mengantar Size sampai gerbang kota, dan Bing Yun secara khusus memilih beberapa orang dengan keterampilan bela diri yang baik dari berbagai tempat untuk mengawal Size sampai ke Qi Utara.
Kemudian Fan Xian pergi menemui Wan atau kekasihnya. Namun sayangnya dia tidak bertemu dengan kekasihnya tersebut dan hanya bertemu dengan Ling Kekasihnya itu hanya meninggalkan sebuah pesan kepada Fan Xian agar dia bisa bekerja dengan tenang. Namun ternyata setelah Fan Xian pergi dari sana, Wan yang bersembunyi lalu muncul ke hadapan Ling Alasan ia bersembunyi karena Wan tidak ingin membuat Fan Xian memikirkan dirinya supaya Fan Xian bisa fokus dalam misinya tersebut. Singkatnya, Fan Xian pun sudah diangkat oleh Chen Feng menjadi kepala lembaga inspeksi. Tujuannya adalah untuk menghancurkan pangeran kedua. Pertama-tama Fan Xian melakukan inspeksi ke biro pertama, di mana biro pertama ini adalah lembaga yang menerima pertama kali kiriman bahan makanan. Ketika Fan Xian sampai di biro pertama, dia melihat keranjang kiriman ikan yang terlantar di halaman. Padahal menurut keterangan Bing Yun bahwa ikan ini termasuk jenis ikan yang mahal. Ketika dia melakukan inspeksi di dalam, ternyata orang yang bertugas memeriksa ikan itu, mereka malah asyik menjudi di dalam, sehingga Fan Xian pun marah. Akhirnya diketahui mereka ini telah bekerja sama dengan Biro Bahan Makanan, di mana ketua dari Biro Bahan Makanan yang bernama Kasim D. Kasim D yang mengetahui jika Fan Xian datang ke tempat itu untuk mengecek tempatnya. Kasim D menjadi bergemetar. Dia ketakutan jika sampai korupsinya ketahuan. Begitu bertemu dengan Fan Xian langsung memberikan buku rekening dan dia bertanya apakah Kasim D kenal dengan seseorang kakek tua penjual sayur yang dulu sayurannya pernah dianggap tidak segar. Kemudian kakek itu mendapatkan denda. Namun Kasim D ini berpura-pura lupa untuk menyelamatkan nyawanya. Dikarenakan sebelumnya dia telah mendengar jika biro bahan makanan itu akan disegel oleh Fan Xian, dia pun bermaksud menyuap Fan Xian agar Fan Xian tidak menyegel tempatnya itu. Tanpa diduga ternyata Fan Xian mau menerima uang tersebut, bahkan dia membuka di depan umum dan isi dari amplop itu adalah uang 3.000 tael. Melihat itu Bing Yun tidak mengerti kenapa Fan Xian menerima uang tersebut. Akan tetapi Fan Xian malah mengatakan meminta Bing Yun untuk melaporkan apa yang baru saja terjadi kepada para menteri, bahwa dia telah menerima suap. Di sini pangeran kedua merasa bingung. Dia tidak mengerti mengapa Fan Xian terbuka menerima suap dari Kasim D di depannya. Pangeran kedua sebenarnya bisa saja menyingkirkan Fan Xian dengan kasus ini. Namun dia masih ragu sebenarnya apa maksud dan tujuan Fan Xian seperti itu. Di pagi harinya, Kaisar mendapatkan laporan dari beberapa menteri yang melaporkan bahwa Fan Xian menerima suap dari Kasim D. Bukannya membaca laporan tersebut, dia malah meminta agar surat laporan itu diberikan kepada Fan Xian langsung. Setelah Fan Xian membaca surat laporan para menteri yang melaporkan, dia pun segera mengirimkan balasan kepada para menteri yang sebelumnya telah melaporkannya. Dia memberikan tulisan yang isi tulisannya itu sangat mengejek. Dia mengucapkan dalam tulisan itu hanya menggonggong, namun tidak bisa menggigit. Yang intinya Fan Xian ini menyamakan para menteri di sana dengan seekor anjing. Sementara itu si Zhe yang sedang dalam perjalanan ke kerajaan Qi Utara, ternyata pangeran kedua diam-diam mengutus seseorang untuk menangkapnya. Kaisar yang terus mendapatkan laporan para menteri dan pejabat, dia pun akhirnya membiarkan Fan Xian dan para menteri untuk membuktikan kebenaran laporan tersebut. Dia akan menggelar acara pengadilan di istana. Hari persidangan pun tiba semua. Menteri hadir di sana termasuk keempat putra pangeran. Terlibat juga Chen Ping dan Fan Jian. Mereka juga mengikuti persidangan itu. Tak lama kemudian Kaisar pun datang ke sana. Kaisar kemudian menunjukkan surat pembelaan dari Fan Xian. Surat pembelaan itu kemudian ditujukan kepada semua pejabat yang ada di tempat tersebut. Fan Xian pun menyangkal bahwa dia tidak pernah menerima surat dan tidak ada saksinya. Kasim D pun kemudian dipanggil sebagai pemberi suap. Ternyata sebelumnya Fan Xian telah memberikan daftar kejahatan yang dilakukan Kasim D kepada ketua menteri ini, sehingga Kasim D pun akhirnya tidak dapat mengelak. Dia pun harus menjalani hukuman sesuai perbuatan yang telah ia lakukan. Selanjutnya adalah Fan Xian. Dia dimintai pertanggungjawaban terhadap suap yang telah ia terima. Akhirnya Fan Xian pun mengakui memang benar dia menerima uang 3.000 tael dari Kasim D. Namun karena menerimanya di depan umum, itu bukan termasuk suap dan uang itu telah ia serahkan kepada Chen Feng sebagai ketua lembaga inspeksi. Dan tujuannya tentu saja untuk menangkap para koruptor yang lebih besar.
Chen Feng pun membenarkannya dan bahkan dia juga sudah mempunyai catatan para pejabat-pejabat yang korup. Akhirnya apa yang dilakukan Fan Xian pun dapat dimaklumi dan Kaisar menunggu tindakan untuk menangkap para pejabat yang korupsi tersebut. Sebenarnya Kaisar Nanking sudah lama mengetahui bahwa orang yang ingin diselidiki Fan Xian adalah pangeran kedua putranya. Namun Chen Feng merasa bahwa pangeran kedua dipengaruhi oleh orang-orang atau pejabat yang memiliki motif tersembunyi dan seseorang harus melangkah maju untuk melenyapkan para pengkhianat ini, dan hanya Fan Xian adalah orang yang paling cocok untuk melakukan tersebut. Akan tetapi Kaisar Nanking sepertinya tidak menyetujui perkataan itu. Meskipun Fan Xian tidak mengatakan di depan umum bahwa orang yang ingin dia selidiki adalah pangeran kedua, sehingga pangeran kedua datang bertamu dengan Fan Xian untuk menanyainya pejabat korupsi yang diserahkan oleh Chen Feng apakah semua bawahannya. Di sana pangeran kedua menawarkan untuk berdamai dengan Fan Xian, akan tetapi Fan Xian tidak menyetujuinya hingga terjadi suasana yang sangat tegang, dan tiba-tiba Bian datang untuk mendukung pangeran kedua bersama anak buahnya. Namun ternyata Fan Xian juga tidak sendiri. Pangeran kedua kemudian mengancam bahwa dia akan mengirim orang untuk mengejar Size dan segera menangkapnya dengan tuduhan bahwa Size telah mendirikan rumah prostitusi. Pangeran kedua kemudian mengirim Bian ke Menara Bulan untuk membuat kasus di sana. Saat itu hujan deras dan Yuan Meng terlihat meninggalkan Menara Bulan di tengah hujan itu. 3 orang suruhan pangeran kedua menyerang Menara Bulan. Mereka menyeret seorang perempuan keluar dari gerbang dan memukulinya di jalan sampai mati. Sementara itu di Biro Kejaksaan, pemimpin kejaksaan yang sedang menyelidiki pejabat yang korupsi, ternyata mereka mendapati kebanyakan pejabat yang korup itu adalah mereka anak buahnya pangeran kedua. Tiba-tiba dia menerima kabar bahwa penyanyi di Menara Bulan diserang sampai mati di jalan, dan Yuan Meng orang yang bertanggung jawab di tempat itu melarikan diri dan hanya meninggalkan sebuah surat sebelum dia pergi dengan menunjukkan bahwa pemilik Menara Bulan adalah Size. Sementara itu Fan Xian dia segera bergas ke Menara Bulan setelah dia mendengar berita tersebut. Dia pun membuka mayat itu dan ternyata orang yang meninggal dunia dibunuh itu adalah Nona Sangwen. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkan Fan Xian kemudian meminta maaf kepada ayahnya karena telah merusak reputasi keluarga mereka. Ia mengetahui bahwa kejaksaan sedang mempersiapkan laporan lain yang akan menargetkan keluarga Fan. Ketika pangeran kedua mengetahui bahwa keluarga Fan menghindari pengadilan karena mereka sedang sakit, ia kemudian mengirim seorang tabib untuk menyelidiki masalah tersebut sehingga dia dapat menuduh mereka melakukan penipuan. Agar tidak tertangkap, Fan Xian menyuruh ayahnya minum racun ringan, bahkan dia memalsukan luka pada tubuhnya sendiri. Sebelumnya Fan Xian yang memerintahkan Qinian untuk menyebarkan berita bahwa Hong Cheng mempunyai hubungan khusus dengan Yuan Meng. Orang-orang pun mulai mempercayai setelah berita itu tersebar di ibu kota. Namun sebaliknya Fan Xian justru menjadi ancaman dari 6 kementerian yang menuduhnya menyalahgunakan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Fan Xian yang pergi ke kediaman Wan Fan Xian mendekati dari Ling bahwa pangeran kedua juga berada di dalam bersama Wan Ternyata Ling mengasah goloknya ini untuk membunuh pangeran kedua karena dia tidak ingin menikah dengan pangeran kedua yang sebelumnya ternyata Kaisar telah menjodohkan dengan Ling dan pangeran kedua. Jika dia berani menolak titah Kaisar, maka itu akan menjadi ancaman yang serius buat dia dan keluarganya sendiri. Sementara itu di dalam, pangeran kedua juga berkeluh kesah. Dia sebenarnya juga tidak ingin menikah dengan Ling akan tetapi karena ini merupakan perintah Kaisar maka mau tidak mau dia juga harus mengikuti ayahnya. Pangeran kedua juga mengalihkan pembicaraan dengan menjelek-jelekan Fan Xian di depan Wan Dia mengatakan jika keluarga Fan adalah keluarga yang mempunyai bisnis haram. Mereka mempunyai rumah bordil, memaksa seorang wanita untuk menjadi pelacur. Ketika Fan Xian mendengar kata-kata kasar, dia tidak dapat menahan amarahnya. Kemudian dia menyerang dengan kursi kayu. Untunglah Wan segera mencairkan suasana sehingga tidak terjadi keributan di tempat tersebut. Tak lama kemudian, pangeran pertama juga datang di tempat itu. Mereka pun duduk bersama untuk makan bersama. Sementara itu Wan yang cukup pintar untuk menunjukkan taktik jahat pangeran kedua. Dia mengerti bahwa pangeran kedua datang kepadanya untuk menyebabkan perselisihan antara dirinya dengan Fan Xian.
Sebelum mereka berpisah, Fan Xian memberitahukan bahwa dia telah meracuni anggur pangeran kedua. Lalu pangeran kedua pun mulai panik dan berusaha memahami betapa seriusnya situasi itu. Namun pada akhirnya, Fan Xian juga memberikan penawar. Pangeran kedua awalnya ragu untuk meminum penawar racun tersebut, namun dia tetap meminumnya karena nyawanya dipertaruhkan. Dia meminta kepada Ling Er untuk mengambil jenazahnya jika dia nanti meninggal dalam perjalanan pulang. Setelah mereka tiba di istana Chenfing, pasangan itu mendapati bahwa sebuah perayaan besar sedang berlangsung. Fan Xian kemudian bertemu dengan Jenderal Qin dan meminta pendapatnya tentang kejadian yang sedang berlangsung. Jenderal Qin menasihatinya untuk tidak berurusan dengan orang-orang berkuasa seperti putra mahkota atau sang selir. Fan Xian berjanji kepadanya bahwa keluarganya tidak akan terjebak dalam baku tembak selama mereka tidak menggelapkan dana apapun. Sementara itu pasukan pejabat pengawas yang sedang menyamar untuk mencari pembunuh menara bulan. Setelah mencari di setiap sudut ibu kota, mereka berhasil menemukan pelakunya. Setelah mendapatkan kabar jika para pembunuh itu sudah tertangkap, Fan Xian pun segera pulang. Namun yang mengejutkan, penjahat itu mengaku bahwa mereka disuruh oleh Fan Xian. Mendengar hal itu, Qin Yan marah kepada mereka, namun Fan Xian tetap tenang. Dan akhirnya Fan Xian tahu jika mereka ini berasal dari pasukan berani mati. Meskipun dipaksa seperti apapun, mereka juga tidak akan pernah mengaku. Tak lama kemudian utusan peradilan datang. Dia diutus untuk membawa 3 pelaku untuk diinterogasi di sana. Qin Yan pun menjadi semakin khawatir karena jika dia mengaku diutus oleh Fan Xian, maka itu akan menjadi masalah yang serius. Akan tetapi Fan Xian malah membolehkan mereka membawa 3 penjahat itu. Namun saat sedang diangkut, para pembunuh bertopeng menyerang kereta mereka dan membunuh ketiga pelaku di tempat. Sementara sebagian besar pembunuh berhasil melarikan diri. Salah seorang penjahat bertopeng itu akhirnya tertangkap dan ternyata dia anak buahnya pangeran kedua yang bernama Wuju. Sementara itu pangeran kedua juga tidak mengerti kenapa pembunuh itu adalah anak buahnya karena dia tidak pernah merasa memerintahkan Wuju untuk melakukan hal itu dan dia hanya meminta Wuju untuk menjalankan misi ke kerajaan Qi Utara. Di sisi lain, Wuju terbangun dari keadaannya yang tidak sadarkan diri. Kilas balik pun diperlihatkan ketika mereka akan menangkap Shize. Namun tiba-tiba seseorang datang untuk melindungi Shize. Bian kemudian mengunjungi Wuju di penjara. Wuju menceritakan kepadanya secara terperinci tentang kejadian-kejadian yang telah terjadi sejak dia menyerang Shize. Bian menyarankannya untuk menyangkal keterlibatan pangeran kedua dalam kasus tersebut di hadapan Biro Peradilan. Sementara itu Shize, adiknya Fan Xian, dia sudah sampai ke kerajaan Qi Utara. Di sana dia sudah aman bersama dengan temannya Fan Xian, yaitu Haitang. Qin Yan yang menyampaikan berita bahwa Ming Cheng dari kantor sensor datang mengunjungi Fan Xian karena takut dia akan ketahuan berpura-pura cedera. Fan Xian pun segera naik ke kursi rodanya. Ming Cheng masih kesal seperti sebelumnya. Saat tiba di kediaman Fan, dia mengeluh tentang rumah yang melebihi ukuran yang diizinkannya. Ming Cheng bertanya kepada Fan Xian apakah pangeran kedua yang meracuni ayah Fan Xian. Ternyata Ming Cheng ini datang ke Fan Xian untuk membahas tentang laporan yang pernah diberikan kepada Fan Xian tentang catatan para pejabat yang korupsi. Ternyata setelah dia mengeceknya, rata-rata semua berasal dari kerabatnya pangeran kedua. Keduanya pun akhirnya bekerja sama untuk memberantas para koruptor di istana. Singkatnya, setelah 2 hari kemudian, sang kaisar pun mengumpulkan para pejabat. Di sana Ming Cheng dari kantor sensor muncul di hadapan kaisar. Dia menuduh keluarga Fan memiliki pavilion menara bulan secara ilegal. Dia mengklaim bahwa pejabat kekaisaran tidak boleh memiliki rumah bordil. Meskipun Fan Jian meminta maaf atas tindakan putranya, dia berpendapat bahwa membuka rumah bordil bukanlah tindakan yang melanggar hukum karena dia bukan pejabat. Ming Cheng kemudian meminta kaisar untuk menurunkan jabatan Fan Jian dan Fan Xian sebagai hukuman. Tetapi salah satu pejabat di sana menentang usulan tersebut dengan meyakinkan kaisar bahwa penyelidikan pembunuhan harus menjadi prioritas utama. Sebenarnya semua ini telah diatur oleh Fan Xian dengan Ming Cheng. Mereka ini tujuannya akan menyeret pangeran kedua karena mereka menduga pangeran kedua kali ini terlibat dalam pembunuhan menara bulan. Awalnya Ming Cheng sengaja mengangkat kasus keluarga Fan
perempuan di mana keluarga ini mendirikan rumah bordil. Namun dia juga tahu yang terlibat dalam rumah bordil itu adalah Size, yaitu putra termuda Tuan Fan Jian yang bukanlah seorang pejabat. Dan tentu saja kalau ada hukuman dari kaisar, tentunya hukumannya akan ringan dan sasaran utamanya adalah pangeran kedua. Ming Cheng dengan berani melaporkan kepada kaisar bahwa mereka telah menangkap 3 pembunuh di Menara Bulan. Akan tetapi 3 pembunuh itu kemudian dibunuh oleh Wuju yang merupakan anak buah pangeran kedua yang paling setia. Mendengar hal itu, pangeran kedua segera berlutut di hadapan sang kaisar. Dia memberitahukan kaisar bahwa meskipun Wuju adalah anak buahnya yang paling setia, dia tidak pernah memerintahkan Wuju untuk melakukan perbuatan seperti itu. Dia juga menyesal di hadapan kaisar karena ternyata anak buahnya telah berkhianat kepadanya. Dia kemudian meminta Ming Cheng untuk membuktikan keterangan Wuju karena sebelumnya Wuju juga telah mengakui bahwa apa yang dia lakukan bukanlah perintah siapa-siapa. Ming Cheng lalu meminta kaisar untuk menghadirkan saksi. Akan tetapi ternyata Wuju telah meninggal di dalam penjara. Dia meninggal bunuh diri setelah dia meminum racun. Dengan melihat kasusnya seperti ini, kaisar pun kemudian tidak bisa menyalahkan pangeran kedua sehingga terbebas dari tuduhan itu. Kaisar buru-buru ingin segera menutup pertemuan, namun Ming Cheng kembali dan mengaku kepada kaisar bahwa laporannya belum selesai. Dia melaporkan kepada kaisar bahwa semua pejabat yang telah dia selidiki dalam kasus korupsi ini ternyata semuanya berhubungan dengan pangeran kedua. Mereka itu semuanya adalah keluarga pangeran kedua. Dengan mendapatkan laporan seperti itu, akhirnya kaisar mau tidak mau dia harus menghukum putranya karena keluarganya sudah terlibat korupsi. Dengan mengetahui hukumannya sangat ringan, Ming Cheng protes bahwa itu tidak masuk akal karena seorang korupsi hanya dihukum ringan seperti itu. Kaisar sendiri kemudian mengatakan kepada Ming Cheng bahwa tidak ada aturan yang baku untuk menghukum para koruptor. Di saat kembali kaisar yang akan menutup pertemuan, Ming Cheng kembali protes. Kalau begitu sarannya sekarang dia akan melaporkan kepada pembuat peraturan bahwa mereka semua telah lalai dalam membuat peraturan sehingga merugikan masyarakat. Semua menteri akhirnya dilaporkan termasuk Chen Ping yang dinilai tidak jelas dalam membuat aturan. Kaisar tetap tidak bergeming. Dia pun lagi-lagi akan menutup pertemuan tersebut. Akan tetapi Ming Cheng tetap tidak puas. Dia kemudian menghentikan kaisar. Bahkan dia dengan berani melaporkan kaisar sendiri dengan tuduhan bahwa kaisar ini tidak membela rakyat kecil yang hanya mementingkan keluarganya sendiri. Mendengar itu, kaisar menjadi marah, di mana seseorang yang berani melawan seorang kaisar ataupun membantah, maka orang tersebut wajib mendapatkan hukuman mati. Singkatnya, Ming Cheng akhirnya mati secara mengenaskan setelah dia mendapatkan hukuman cambuk dari sang kaisar. Fan Xian benar-benar bersedih melihat kejadian itu. Dia tidak mengira akan berakhir seperti ini. Fan Xian kemudian membawa kereta itu pulang. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun sepanjang perjalanan. Ketika kereta itu melewati lembaga inspeksi, Chen Fing sudah menunggunya di gerbang. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan Fan Xian. Chen Fing kemudian membawa Fan Xian ke ruang rahasia. Fan Xian masih bingung dengan tidak mengerti mengapa kaisar memukuli Ming Cheng sampai mati. Untuk pertama kalinya, Fan Xian pun merasakan kejamnya sang kaisar. Fan Xian yang mengutus anak buahnya untuk mengurus pavilion Menara Bulan yang awalnya tempat prostitusi ini diubah menjadi tempat hiburan biasa tanpa prostitusi. Namun suatu hari saat Fan Xian melewati Menara Bulan, kereta Fan Xian dihentikan oleh para putra bangsawan terkemuka di ibu kota. Mereka ini merupakan anak-anak pejabat terkemuka. Mereka menuntut agar Fan Xian menyerahkan pavilion Menara Bulan kepada mereka. Bahkan salah satu dari mereka mengancam akan membunuh Fan Xian. Fan Xian yang tidak peduli mereka anak siapa, dia pun segera memberi pelajaran kepada mereka semua. Sementara itu pangeran kedua dan Bian, keduanya bersekongkol untuk kembali memberi pelajaran kepada Fan Xian. Pangeran kedua memerintahkan Bian untuk membawa Ling Er kepadanya karena dia sedang dalam tahanan rumah dan tidak boleh pergi kemana-mana.
Di saat Ling Er mengunjungi pangeran kedua berhasil meyakinkannya bahwa dia tidak pernah punya niat jahat terhadap Fan Xian. Yang awalnya Ling Er ini menolak untuk mempercayainya, namun dengan menggunakan taktik liciknya, pangeran kedua berhasil meyakinkan Ling Er bahwa dia tidak punya niat jahat sedikit pun kepada Fan Xian. Ternyata pangeran kedua ini akan meminta bantuan Ling Er untuk membuat surat rekomendasi bersama, yaitu antara pangeran kedua dan keluarga Ling Er. Mereka akan merekomendasikan Fan Xian sebagai penanggung jawab ujian kekaisaran yang sebentar lagi akan diadakan, dan surat rekomendasi bersama itu akan diajukan kepada sang kaisar. Ini merupakan rencana jahat untuk menjatuhkan Fan Xian ketika nanti Fan Xian menjadi penanggung jawab ujian kekaisaran. Di sisi lain, Chen Feng mengunjungi kaisar untuk memberitahukannya tentang serangan baru-baru ini terhadap Fan Xian, yaitu para pemuda yang menyerang Fan Xian yang di depan menara bulan. Mendengar itu, kaisar tidak begitu mengubris, dia malah sibuk membuat bahan peledak. Chen Feng tahu racikan itu sudah mencapai tingkat berbahaya sehingga dia mundur beberapa langkah. Di saat yang sama, Kasimu datang membawa surat rekomendasi dari pangeran kedua, yaitu menetapkan Fan Xian sebagai penanggung jawab ujian kekaisaran. Kaisar ini tidak begitu meresponnya dan malah menyerahkan surat itu kepada Chen Feng, dan benar saja yang dikhawatirkan Chen Feng akhirnya terjadi. Ketika mendengar berita itu bahwa dirinya dijadikan penanggung jawab ujian kekaisaran, Fan Xian malah tidak terlihat senang. Dia mengira bahwa itu merupakan keputusan yang tergesa-gesa dari pihak kaisar. Dia mengunjungi istana Wan Er untuk menceritakan masalahnya. Wan Er juga mengingatkan kepada Fan Xian agar berhati-hati, karena bisa saja pangeran kedua menggunakan ujian kekaisaran hanya untuk menjebak Fan Xian. Fan Xian pun berjanji setelah ujian kekaisaran ini selesai, dia akan menikahi Wan Er. Di pagi harinya, Qinian menyampaikan laporan rahasia kepada Fan Xian dari biro pertama. Mereka telah berhasil melacak seorang pelintas dari kota Sijia yang merupakan kota yang pernah dibakar, dan orang tersebut bernama Chan Li. Orang ini tiba di ibu kota sebagai peserta ujian. Saat ini Fan Xian berharap kalau Chan Li bisa menjadi petunjuk tentang siapa sebenarnya yang membakar kota Sijia. Fan Xian pun segera bergegas ke penginapan untuk segera mencari Chan Li. Guo Zheng yang merupakan menteri ritus yang mengurusi tempat tersebut, dia memberikan pekerjaan merenovasi tembok halaman kepada Chan Li sehingga para kandidat dari keluarga miskin bisa mendapatkan sejumlah uang. Fan Xian kemudian berpura-pura menjadi seorang peserta ujian dan datang bekerja. Dia berinisiatif untuk menyapa Chan Li. Chan Li kemudian memperkenalkan Ji Chang kepada Fan Xian dan mengungkapkan kepada Fan Xian bahwa kualitas batu bata di tempat itu sangatlah buruk dan tidak sekuat dan tahan lama seperti batu bata lamanya. Dari obrolan mereka diketahui ternyata ada banyak kandidat dengan keluarga kaya dan berkuasa akan masuk melalui pintu belakang dan mengandalkan koneksi pejabat istana. Kandidat-kandidat gelap ini biasanya mereka akan diterima menjadi pejabat kekaisaran tanpa ikut ujian kekaisaran, dan mereka yang tidak punya koneksi dengan para pejabat seperti mereka-mereka yang saat ini sedang bekerja ini, mereka ini biasanya hanyalah dijadikan hiasan saja dan hanya mengandalkan keberuntungan. Mengetahui hal itu, Fan Xian mulai berpikir bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Sementara itu, pangeran kedua juga sudah mendengar bahwa Chan Li, orang dari kota Sijia, ikut dalam ujian kekaisaran. Bian bertanya apakah orang ini perlu dibunuh. Pangeran kedua langsung melarangnya dan akan membiarkan Fan Xian menginterogasi orang ini karena dia sendiri juga penasaran siapa sebenarnya yang membakar kota Sijia itu. Ketika Fan Xian pulang, dia melihat banyak pejabat yang datang ke rumahnya. Fan Xian sengaja tidak menemuinya dan pejabat-pejabat itu meninggalkan hadiah, di mana di dalam hadiah itu sudah tercatat nama-nama saudara mereka. Mereka meminta nama-nama itu diloloskan dalam ujian kekaisaran nanti. Fan Xian semakin menyadari ternyata ujian kekaisaran itu benar-benar menggunakan cara-cara yang licik. Pantas saja banyak sekali pejabat yang korupsi. Tak lama kemudian, putra mahkota datang menemui Fan Xian melalui pintu belakang. Dia juga membawa hadiah yang cukup banyak. Ternyata sama dengan pejabat-pejabat lain dengan membawa daftar nama kerabatnya agar diluluskan dalam ujian kekaisaran. Meskipun daftar-daftar ini tidak ada dalam peserta ujian, Fan Xian semakin gregetan melihat syarat-syarat seperti ini. Dia tidak menyangka ternyata ujian kekaisaran itu caranya sangatlah kotor. Namun untuk sementara waktu, dia juga tidak bisa berbuat apapun.
Tak lama kemudian, Fan Xian yang dipanggil oleh pejabat Lin Rofu atau ayahnya kekasihnya Fan Xian yang tak lain adalah ayahnya Wan'er. Di sana Lin Rofu mengingatkan Fan Xian untuk berhati-hati di dalam ujian kekaisaran. Jika tidak, dia akan mengalami malapetaka. Dia meminta penasihat militernya yang bernama Han Dao untuk menyaring dengan ketat daftar kandidat yang sebelumnya telah diterima oleh Fan Xian. Ternyata Lin Rofu ini sudah mengetahui jika Fan Xian ini mendapatkan daftar nama-nama dari pejabat, dan ternyata dia sudah mengambil nama-nama itu terlebih dahulu. Dia telah menyaringnya terlebih dahulu dan kemudian nama-nama itu baru diberikan kepada Fan Xian. Di sisi lain, pangeran kedua yang selalu bermusuhan dengan Fan Xian, dia ini sebenarnya juga memiliki beberapa kandidat, namun dia tidak ingin menyerahkannya kepada Fan Xian. Dia hanya ingin menggunakan ujian kekaisaran ini untuk menggali lubang bagi Fan Xian. Dia ingin di ujian kekaisaran ini ada kekacauan besar yang akan mengakibatkan Fan Xian menjadi terdakwa. Sementara itu Fan Xian yang mengeluh kepada Qinian, namun Qinian juga tidak mengerti dia harus berbuat apa. Kemudian dia pergi ke penginapan untuk mencari Chan Li dan yang lainnya. Di sana dia melihat Wan Li sedang duduk di pintu restoran sambil makan roti kus dingin. Dia belajar dengan keras di bawah cahaya toko. Fan Xian yang sangat terkejut dan dia merasa bersedih. Dia kemudian memesan daging dan sayuran untuknya. Wan Li ini sudah lama tidak makan apalagi makan daging karena bekalnya juga sudah habis. Dia makan dengan lahap berbicara tanpa henti tentang ambisinya untuk menjadi seorang pejabat yang baik dan jujur. Mendengar itu, Fan Xian sangat tersentuh. Dia pun langsung bergegas ke lembaga forensik untuk memahami prestasi yang ditinggalkan oleh ibunya semasa hidupnya. Kemudian Chen Peng pun datang. Dia meminta Fan Xian untuk melakukan hal-hal sesuai dengan idenya sendiri. Dia juga menghibur Fan Xian. Dia berjanji meskipun Fan Xian melakukan kesalahan, dia tetap akan mendukung Fan Xian. Mendengar semua itu, Fan Xian langsung merasa percaya diri kembali. Fan Xian memutuskan untuk pergi ke istana pada malam hari untuk meminta dukungan dari Kaisar Nanking. Namun menurut aturan, pejabat tidak boleh memasuki istana pada malam hari. Walaupun Fan Xian sedang membuat masalah, namun Chen Feng tetap mendukungnya tanpa ragu. Bahkan jika Fan Xian melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, Chen Feng tetap akan membantunya. Tak disangka, Kaisar Nanking setuju untuk mengizinkan Fan Xian memasuki istana untuk bertemu. Kasimu kemudian membawa Fan Xian ke dalam istana, namun dihentikan oleh Gon Tian, yaitu wakil komandan dan pengawal istana, yang sekaligus orang ini merupakan orangnya pangeran kedua. Gon Tian kemudian menanyainya dengan seksama dan mengetahui bahwa ini adalah izin dari sang kaisar, sehingga dia pun tidak bisa berbuat apapun. Fan Xian pun langsung berterus terang kepada sang kaisar bahwa ujian kekaisaran kali ini banyak sekali para pejabat yang menitipkan daftar nama saudaranya untuk diterima lulus ujian kekaisaran. Fan Xian ingin ujian kekaisaran yang saat ini menjadi tanggung jawabnya adalah ujian kekaisaran yang adil dan tidak ada titipan. Dia meminta kaisar untuk mendukungnya. Kaisar sebenarnya sudah tahu masalah seperti itu, namun dia berpura-pura tidak tahu, dan untungnya kaisar menyatakan setuju dengan ide Fan Xian dan kemudian dia menyatakan bahwa dia siap mendukungnya. Setelah mendapatkan dukungan dari kaisar, dia pun segera mengembalikan daftar nama itu kepada putra mahkota. Setelah itu dia juga mengembalikan daftar nama itu kepada Lin Rofu atau calon mertuanya. Sekali lagi Fan Xian mengatakan dia hanya ingin memberi ribuan kandidat di dunia, yaitu sebuah kesempatan yang relatif adil untuk mengubah takdir mereka. Dengan melihat ketulusan dan niat baik Fan Xian, calon mertuanya ini pun akhirnya setuju dengan Fan Xian dan memintanya agar Fan Xian pergi menemui Guo Zeng. Dia meminta agar Fan Xian ini meminta nasihat Guo Zeng tentang aturan dan pantangan ujian kekaisaran musim semi untuk menghindari kelalaian. Karena jika ada kelalaian, maka Fan Xian akan menanggung akibat yang sangat fatal. Fan Xian pun segera menemui Guo Zeng untuk meminta nasihat tentang peraturan dan tantangan yang ada dalam ujian kekaisaran. Guo Zeng lalu menyusun aturan rinci ujian kekaisaran menjadi sebuah buku dan kemudian menyerahkan kepada Fan Xian, dan Fan Xian pun langsung berterima kasih kepadanya. Setelah Fan Xian pergi, ternyata Bayan muncul di tempat itu atas perintah dari pangeran kedua. Ternyata pangeran kedua ini memegang bukti kecurangan Guo Zeng dalam ujian kekaisaran tahun lalu. Selama Guo Zeng ini mau bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Fan Xian, dia juga akan menghancurkan bukti itu. Karena Guo Zeng sendiri juga takut, Guo Zeng pun akhirnya berjanji bahwa Fan Xian sebentar lagi akan membuat kesalahan yang tidak dapat dimaafkan dalam ujian kekaisaran ini. Mendengar hal itu, Bian sangat
senang. Dia yakin hidup Fan Xian akan berakhir sebentar lagi. Di sisi lain, CZ dan Dabao ternyata kembali ke ibu kota dari kerajaan Qi Utara. Ternyata dia memang diminta kembali oleh Fan Xian. Fan Xian khawatir ada perbedaan tentang aturan rinci yang dibuat oleh Gao Zeng sehingga dia mendatangkan Dabao. Dia ingin pergi ke penjara Kementerian Hukum untuk bertanya kepada Gao Yuxi, mantan Menteri Ritus, tentang aturan yang sebenarnya. Jadi sebelum ditangani Gao Zeng, dulu itu ada menteri yang bernama Gao Yuxi yang juga tahu tentang aturan dan tentang dalam ujian kekaisaran, dan Gao Yuxi ini adalah ayahnya Dabao. Dikarenakan khawatir Gao Yuxi tidak percaya dengan Fan Xian, akhirnya Fan Xian membawa Dabao putranya ke penjara untuk bertemu dengannya. Gao Yuxi mengira kalau dia akan dipenggal. Dia tercengang saat melihat Dabao ada di sana dan dia mengira bahwa anaknya juga telah dibawa ke penjara. Ketika mengetahui putranya ini sekarang bekerja di bawah Fan Xian, Gao Yuxi sangat gembira hingga dia menangis dan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Fan Xian. Fan Xian pun segera meminta nasihat kepada Gao Yuxi tentang aturan dan pantangan ujian kekaisaran itu. Gao Yuxi kemudian membaca aturan terperinci yang ditulis oleh Gao Zeng dari awal hingga akhir, dan benar saja dia menemukan banyak aturan penting yang tidak ditulis di dalam aturan itu. Gao Yuxi memberitahukan Fan Xian jika Fan Xian sedikit ceroboh maka akan jatuh ke dalam situasi yang tidak bisa kembali. Gao Yuxi mengingatkan Fan Xian untuk tidak mendekati kandidat manapun, karena jika itu terjadi maka kandidat yang pernah ditemui oleh Fan Xian akan dianggap sebagai kerabatnya Fan Xian. Ujian kekaisaran pun berlangsung selama 3 hari dan para kandidat harus menyiapkan makanan yang cukup. Hari ini merupakan hari pertama musim ujian. Para kandidat yang membawa tas besar dan kecil segera bergegas menyeberangi jembatan naga untuk mencari keberuntungan agar nama mereka nantinya lolos dalam penerimaan ujian kekaisaran. Fan Xian kemudian berada di aula lebih awal. Para kandidat datang dan masuk ke dalam ruangan ujian. Fan Xian menunggu lama dan menyemangati para kandidat yang ada di sana. Fan Xian juga mengingatkan mereka untuk meletakkan semua buku, lembar contekan dan barang-barang yang tidak boleh dibawa dalam ruangan ujian, dan jika ada yang melanggar maka akan didiskualifikasi. Chan Li dan Wan Li berbaris untuk memasuki ruangan ujian dan segera mengenali Fan Xian yang duduk di panggung itu bahwa dia adalah orang yang pernah mengobrol dengannya. Mereka sangat terkejut, ternyata Fan Xian merupakan penanggung jawab ujian kekaisaran. Sementara itu pangeran kedua mengetahui bahwa Fan Xian telah pergi menemui 4 orang itu dan memastikan bahwa mereka merupakan orangnya Fan Xian. Dia meminta Gao Zeng untuk melakukan sesuatu pada salah satu dari mereka. Dan benar saja, di saat pemeriksaan identitas, ditemukan sebuah catatan di antara 2 kue sayur yang dibawa oleh Wan Li. Tentu saja Wan Li sangat terkejut karena dia tidak pernah membawa contekan ataupun kertas apapun. Gao Zeng bersikeras bahwa Wan Li telah berbuat curang dan ingin membawa contekan. Dia pun segera mendesak Fan Xian untuk segera mendiskualifikasi orang ini dan diproses selanjutnya. Akan tetapi Fan Xian sudah mengantisipasi hal-hal seperti ini sehingga Fan Xian memintanya untuk membuka catatan itu di depan semua orang dan pembacanya. Ternyata itu hanya daftar harga makanan atau harga kue, sehingga Gao Zeng tidak mengerti kenapa bisa berubah catatan seperti itu. Dia pun buru-buru membantu Wan Li berdiri dan membiarkannya masuk untuk mengikuti ujian dengan perasaan yang sangat kesal. Fan Xian yang tahu bahwa pangeran kedua tidak akan menyerah dan Gao Zeng pasti akan memiliki trik lain dalam 3 hari ke depan. Fan Xian menunggang kuda dan berpatroli di ruang ujian. Ketika dia melihat semua peserta ujian sudah duduk di tempat duduknya, dia mengumumkan dengan suara keras bahwa ujian telah resmi dimulai. Ruang ujian yang sangat besar itu pun menjadi sunyi dan suara peserta ujian yang sedang belajar menulis mencoret-coret tinta terdengar sangat jelas. Tak lama kemudian dia melihat para staf datang untuk mengantarkan lilin kepada para kandidat. Fan Xian teringat bahwa Gao Yuxi mengingatkannya bahwa pencegahan kebakaran adalah prioritas utama di dalam ujian kekaisaran, karena jika terjadi kebakaran maka Fan Xian akan menjadi terdakwanya. Dia dan Qinian yang segera memeriksa lilin-lilin yang tersisa satu persatu dan ternyata dia menemukan semua lilin berbau minyak tanah. Fan Xian pun segera mengembalikan lilin itu kepada Gao Zeng dan menuntut ganti rugi karena uang kerajaan telah dibuat membeli lilin dengan lilin yang salah dan dirinya juga telah menyiapkan dengan lilin yang baru.
Fan Xian lalu memeriksa air karena ini bagian terpenting kedua. Jika air bermasalah dan beserta banyak yang mati keracunan karena air, maka Fan Xian juga akan menjadi tersangkanya. Fan Xian segera mengecek air dan dia tidak ingin ambil resiko. Dia pun meminta semua air diganti dengan air yang bersih. Selanjutnya adalah kamar mandi, karena kamar mandi merupakan tempat yang tidak dapat dihindari para kandidat. Fan Xian khawatir ada yang merencanakan sesuatu di kamar mandi tersebut, sehingga dia meminta Qinian untuk menyelidikinya dengan seksama. Ternyata memang benar Qinian menemukan bahwa di dalam kamar mandi ada sebuah minyak tanah. Begitu para kandidat pergi ke kamar mandi untuk buang air besar dan membawa lilin, api akan menyala. Jika mereka tidak berhati-hati, bisa meledak. Singkatnya, ujian musim semi selama 3 hari akhirnya berakhir. Para kandidat menyerahkan kertas ujian mereka. Langkah selanjutnya adalah menyalin nama-nama kandidat. Pertama-tama nama-nama kandidat ditempel satu persatu. Pekerjaan penilaian dilakukan dalam keadaan tertutup sepenuhnya. Fan Xian masih tidak berani menganggapnya enteng. Dia bertahan sampai penilaian selesai sebelum meninggalkan ruangan ujian. Fan Xian akhirnya merasa lega karena dia tidak tidur selama beberapa hari dan sudah kelelahan. Qinian lalu mengendarai kereta untuk mengirim Fan Xian kembali ke rumahnya. Di pagi harinya, saat Fan Xian sudah terbangun, Fan Xian menemukan bahwa Wan Li yang baik dalam karakter dan akademis ternyata tidak lulus. Dia merasa ada yang tidak beres, sehingga dia segera meminta Qinian untuk pergi ke Kementerian Ritus untuk mencari tahu alasannya. Fan Xian juga pergi ke Kementerian Ritus dan memeriksa kertas ujian. Ternyata nama Wan Li di kertas ujiannya telah dipalsukan dan dia tahu nama itu merupakan kerabatnya putra mahkota. Fan Xian yang tidak terima masalah ini, dia ingin menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan memberikan keadilan bagi Wan Li. Sehingga sekarang Fan Xian tidak peduli lagi. Dia ingin membuat ujian kekaisaran musim semi ini agar adil dan jujur. Lalu Fan Xian meminta Zi Yue untuk memimpin orang-orang untuk menyegel lembaga ujian, dan tidak seorang pun diizinkan untuk merilis hasilnya tanpa perintahnya. Akhirnya daftar pengumuman kelulusan pun harus ditunda secara paksa. Fan Xian lalu membawa Qinian dan bergas langsung ke Istana Timur untuk berdiskusi dengan putra mahkota. Dia langsung ke pokok permasalahannya dan menjelaskan tujuan dia datang ke sana. Putra mahkota mengakui orang pengganti itu merupakan orangnya, namun dia tidak mengetahuinya. Fan Xian menduga bahwa pangeran kedua merencanakan sesuatu hanya untuk menabur perselisihan antara dia dan putra mahkota, sehingga Fan Xian memutuskan untuk memperbesar masalah tersebut. Mereka berdua akhirnya pergi ke istana untuk mengadu kepada kaisar. Putra mahkota segera melaporkan masalahnya bahwa ada seseorang yang menjebaknya dengan mengganti nama salah satu peserta dengan nama anak buahnya. Dia meminta kaisar untuk menyelidiki dan menangkap orang tersebut, namun sang kaisar meminta Fan Xian untuk menyelidikinya sendiri. Singkatnya, pagi pun tiba. Hari pengumuman hasil ujian kekaisaran musim semi pun akan diumumkan. Para peserta datang ke pintu masuk untuk mengetahui apakah nama mereka lulus atau tidak. Daftar peserta ini sudah diperbarui oleh Fan Xian. Tentu saja ini sudah menjadi daftar peserta atau daftar pemenang yang adil. Para kandidat yang berada di daftar teratas bersorak. Begitupun dengan Wan Li dan teman-temannya yang berada di daftar. Mereka sangatlah senang. Namun Chan Li namanya tidak terdaftar atau dia tidak lulus. Chan Li pun sangat tertekan. Wan Li dan Ji Chang memberinya kata-kata yang baik dan mendorongnya untuk mengikuti ujian tahun depan. Ji Chang dan Wan Li berdiskusi untuk meminta Jia Ling untuk mengunjungi Fan Xian bersama-sama, dan Chan Li juga ingin pergi bersama mereka. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkan mereka berdua yang pergi dengan bahagia karena lulus dalam ujian tersebut, namun tidak dengan Chan Li, yang pada saat itu Chan Li kebetulan baru mengetahui kota Xijia telah terbakar dan semua anggota keluarganya telah mati. Mengetahui seperti itu, Chan Li menjadi sangat bersedih karena dia meninggalkan kampung halamannya lebih awal dan pergi ke ibu kota untuk mengikuti ujian, sehingga tanpa diduga kampung halamannya mengalami bencana seperti itu. Tak lama kemudian, Fan Xian kedatangan seorang wanita. Dia datang untuk melaporkan suatu kasus kepada Fan Xian. Wanita ini melaporkan Lin Rofu bahwa suaminya pernah mengikuti ujian kekaisaran tahun lalu. Dia masuk daftar peserta terbaik, namun tiba-tiba namanya digantikan oleh anak didiknya Lin Rofu. Setelah itu, Lin Rofu mengirim seseorang untuk membunuh suaminya secara brutal.
Fan Xian yang tidak tahu dia harus berbuat apa untuk sementara waktu. Dia menghubungi Bing Yun untuk membahas tindakan selanjutnya. Di sini Bing Yun khawatir Fan Xian bersikap pilih kasih karena dia harus menangani calon mertuanya sendiri. Namun Fan Xian bersikeras untuk menyelidikinya sendiri sehingga dia langsung bergegas ke rumah Perdana Menteri untuk mencari Lin Rofu. Ketika Fan Xian datang menemui Lin Rofu telah mendengar bahwa dia telah membunuh orang pada ujian kekaisaran tahun lalu. Fan Xian tentu saja dalam keadaan dilema karena jika Lin Rofu memang bersalah dan dia harus menangkapnya, dia bingung padahal dia sebentar lagi akan menikahi putrinya. Namun jika dia tidak menangkapnya, dia juga akan melanggar hukum dan itu bertentangan dengan hati nuraninya. Sekali lagi Fan Xian bertanya, apakah Lin Rofu melakukan penggantian nama kandidat kemudian membunuh orang yang diganti itu? Lin Rofu pun dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Lin Rofu kemudian bercerita tentang ujian kekaisaran musim tahun lalu. Dia telah menjadi Perdana Menteri di kerajaan ini selama bertahun-tahun dan memiliki banyak murid. Namun dia tidak dapat mengenali mereka semua. Dia sepertinya ingat bahwa ada seseorang yang menipu pada musim semi tahun lalu. Namun dia tidak pernah mengirim siapapun untuk membunuh orang. Lin Rofu kemudian mengeluarkan daftar 4 orang yang melakukan penipuan di tahun lalu itu dan meminta Fan Xian untuk menyelidiki dari keempat orang tersebut. Namun kemudian Lin Rofu berpikir Fan Xian baru saja diberi tugas kaisar untuk menangani kasus ini. Tiba-tiba ada seseorang datang untuk menuduhnya. Lin Rofu kemudian menyimpulkan bahwa ada seseorang di baliknya. Dia kembali mengambil daftar itu kemudian membakarnya. Di sisi lain, Bing Yun meminta wanita tersebut untuk mengajukan pengaduan dan secara pribadi dia memimpin para penjaga lembaga infeksi untuk mengawali wanita itu ke sana. Sementara Han Dao yang merupakan anak buahnya pangeran kedua, dia sengaja mengintip dari atas penginapan dalam perjalanan Bing Yun. Bing Yun dan pasukannya melewati penginapan itu. Lalu Han Dao tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah kepada wanita tersebut. Dia seolah-olah ingin mencari keadilan bagi Lin Rofu. Han Dao mengeluarkan belatinya dan kemudian menyerang ke arah wanita tersebut sehingga kekacauan pun terjadi. Han Dao lalu melompat ke sungai dari jendela belakang dan berhasil melarikan diri. Akan tetapi Bing Yun sudah tahu bahwa Han Dao telah dibayar oleh seseorang dalam kekacauan ini supaya tindakan ini perintah dari Lin Rofu. Berita itu pun langsung sampai ke Lin Rofu dan Lin Rofu ketika mendengar itu dia sangat bersedih karena tidak menyangka Han Dao yang telah bertahun-tahun mengikutinya ternyata mengkhianatinya. Setelah Han Dao melarikan diri menuju wilayah kekuasaan Putri Yun Rui, namun ternyata pasukan kavaleri hitam milik Chen Feng mengikutinya. Fan Xian tidak menyangka bahwa Han Dao adalah orang kepercayaan Putri Yun Rui sehingga dia meminta Chen Feng untuk mengirim pasukan hitam berkuda untuk menangkap Han Dao kembali. Chen Feng menyarankan Fan Xian untuk menunggu dengan sabar sampai Fan Xian dan Lin Rofu bertemu dengan Kaisar Nanking. Sementara itu Lin Rofu dan Fan Xian telah menghadap Kaisar. Ketika Lin Rofu melihat Kaisar Nanking, dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Dia mengatakan bahwa dia menderita berbagai penyakit dan ingin pensiun kembali ke kampung halamannya. Kaisar Nanking sama sekali tidak mempercayainya. Dia meminta Fan Xian untuk memeriksa denyut nadi Lin Rofu. Meskipun Fan Xian tidak dapat mendeteksi adanya penyakit, namun Lin Rofu tetap bersikeras dia akan mengundurkan diri. Kaisar Nanking yang mencoba membujuknya untuk tetap tinggal, namun Lin Rofu tetap memutuskan untuk mengundurkan diri. Kaisar lalu mengujinya atas kerja kerasnya selama ini, juga prestasinya yang luar biasa. Namun dia tidak dapat menemukan siapa yang nanti untuk menggantikannya. Lin Rofu tahu bahwa dia tidak dapat digantikan, sehingga dia meminta Kaisar untuk memilih seseorang secara perlahan-lahan. Kaisar lalu meminta Lin Rofu untuk memberikan daftar anak buahnya. Dia akan mencari anak buahnya untuk menggantikannya. Akan tetapi Lin Rofu ini tahu bahwa Kaisar Nanking ingin menggunakan daftar orangnya sebenarnya untuk mengetahui kekuatan di belakang dirinya, sehingga Lin Rofu segera menolak untuk termakan umpan tersebut. Dia mengatakan bahwa dia adalah pejabat yang jujur dan tidak memiliki murid yang cocok untuk menjadi Perdana Menteri menggantikannya, sehingga ceritanya antara Lin Rofu dan Kaisar Nanking ini sepertinya terlihat baik-baik saja. Namun sejatinya mereka berdua ini sedang terjadi perang. Akhirnya Kaisar Nanking pun menyetujuinya untuk pensiun dan mempersilakannya pulang sendiri.
Lin Rofu kemudian membawa Fan Xian pergi dari istana, memikirkan apa yang telah dilakukan Kaisar Nanking. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit dan mendesak. Semua ini telah diatur dengan cermat oleh Kaisar Nanking. Kaisar Nanking telah lama ingin menggulingkannya, namun dia tidak dapat menemukan alasan yang tepat. Kaisar Nanking meminta Fan Xian untuk memimpin ujian kekaisaran tahun ini dan menyerahkan kasus penipuan kekaisaran tahun lalu kepada Fan Xian. Sebenarnya tujuannya hanya untuk menjatuhkannya. Fan Xian menyaksikan permainan tanpa adu tembak antara Kaisar Nanking dan Lin Rofu dengan mata kepalanya sendiri. Kaisar Nanking sangat agresif, Lin Rofu rendah hati dan tidak sombong. Dia kalah pada akhirnya, namun dia tetap berpegang pada garis akhir. Dia menolak untuk menyerahkan daftar muridnya. Dia berpikir bahwa suatu hari dia akan kembali lagi dan akan bangkit. Lin Rofu juga mengatakan bahwa dirinya juga sudah memegang kartu as milik Kaisar. Kaisar Nanking sengaja memaksanya pergi untuk menjadikan Fan Xian seorang menteri yang kesepian. Dan tentang pembunuhan ujian kekaisaran tahun lalu, sebenarnya itu tidak ada. Di tempat lain, Bing Yun bersama pasukannya masih mengawali wanita itu untuk mengadu, dan Kasimbu tiba-tiba datang untuk menyampaikan dekret Kaisar yang langsung menunjuk Zheng Wei sebagai sensor inspektorat secara tidak biasa dan langsung menjabat. Mendengar itu, Zheng Wei sangat bahagia hingga dia berlutut dan bersumpah untuk merayakannya. Bing Yun sangat terkejut mendengar berita itu, apalagi ketika dia mendengar wanita yang katanya suaminya dibunuh oleh Lin Rofu. Ternyata dia mengatakan bahwa dia tidak akan melanjutkan kasus tersebut. Bing Yun pun akhirnya menyadari bahwa ini adalah sebuah permainan. Bersamaan dengan itu, pasukan kavaleri hitam yang mengikuti Han Dao, mereka tiba-tiba mendengar komando untuk kembali. Pasukan kavaleri hitam ini adalah pasukan rahasia istana dan hanya ada dua orang yang bisa mengendalikannya. Yang pertama adalah Chen Feng dan kedua adalah Sang Kaisar. Chen Feng datang bersama pengawal gelapnya. Pengawal gelap ini sudah lama terobsesi ingin bertarung dengan gurunya Fan Xian. Ketika dia melihat Fan Xian, dia mengajak Fan Xian bertarung sebagai pelampiasan karena selama ini dia tidak bisa bertarung dengan gurunya Fan Xian. Namun Chen Feng buru-buru untuk menghentikan mereka. Chen Feng kemudian menyerahkan buku komando kavaleri hitam kepada Fan Xian. Pasukan kavaleri hitam adalah eksistensi independen yang tidak dikendalikan oleh militer kerajaan Nanking. Tim ini berani dan tidak terkalahkan. Hanya Chen Feng dan Kaisar Nanking yang dapat mobilisasi kavaleri hitam ini. Chen Feng lalu memberitahukan Fan Xian lokasi-lokasi yang ditempati pasukan kavaleri hitam di luar kerajaan. Sebelum pergi, Chen Feng mengingatkan Fan Xian untuk lebih memperhatikan para pejabat yang baru saja pensiun. Di sini Fan Xian bingung dan tidak mengerti maksud perkataan Chen Feng. Dia mencoba mencari jawaban dari buku petunjuk itu, namun tidak menemukan apapun. Di pagi harinya, Lin Rofu akan meninggalkan ibu kota pagi-pagi sekali dan Fan Xian datang untuk mengantarkannya bersama kedua anaknya Lin Rofu. Setelah itu, Fan Xian masih mencari petunjuk yang diberikan Chen Feng, namun dia tidak menemukan petunjuk apapun dan dia meminta kepada Wan untuk membantu mencarinya. Wan lalu berulang kali menekankan bahwa pemindahan kavaleri hitam adalah rahasia besar dan Fan Xian tersadar dengan satu kalimat itu. Fan Xian mengetahui dari kinian bahwa seorang pejabat kejaksaan yaitu Meisi yang baru saja mengundurkan diri dan pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, dia dihadang oleh bandit berkuda. Dia kemudian dibunuh di jalan dan buku itu mencatat bahwa pada hari itu pasukan kavaleri hitam juga diperintahkan untuk membunuh seseorang di jalan. Yang artinya pembunuh pejabat jaksa itu bukanlah bandit berkuda, melainkan pasukan kavaleri hitam yang sudah diperintahkan oleh Sang Kaisar. Fan Xian menjadi ketakutan. Dia berkeringat dingin. Dia pun khawatir Kaisar Nanking akan mengirim pasukan kavaleri hitam untuk membunuh Lin Rofu di tengah jalan. Fan Xian pun segera mengajak Qinian untuk menyelamatkan Lin Rofu. Fan Xian terus memacu kudanya untuk mengejar Lin Rofu. Sementara Qinian ternyata mempunyai ilmu kungfu lari cepat yang tidak tertandingi. Meskipun dia tidak menunggangi kuda, namun dia mampu berlari seperti secepat kuda. Di dalam perjalanan itu, secara tidak sengaja mereka bertemu dengan pangeran pertama yang sedang memimpin pasukan kekaisaran untuk berlatih di tengah hutan. Fan Xian kemudian meminjam pasukannya untuk mencegah pasukan kavaleri hitam. Dan benar saja, para pasukan kavaleri hitam ternyata sudah mendapatkan perintah rahasia dari Kaisar untuk membunuh Lin Rofu di tengah jalan.
Mereka pun akhirnya berhasil menghentikan prajurit kavaleri hitam. Sebelum kavaleri hitam ini berhasil membunuh Lin Rafu, Jingbai yang merupakan seorang jenderal kavaleri hitam, dia mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk mengikuti perintah militer. Namun karena Fan Xian memegang posisi yang lebih tinggi daripada jenderal Jingbai, sehingga mereka pun terpaksa untuk mundur. Lin Rafu lalu mengingatkan kepada Fan Xian untuk berhati-hati terhadap Yang Mulia karena gerakannya tidak dapat diprediksi. Namun Fan Xian tidak takut menentangnya dalam hal menegakkan keadilan. Setelah Fan Xian mengirimkan Lin Rafu pergi, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pangeran pertama karena telah meminjamkan pasukan kekaisarannya untuk mencegat pasukan kavaleri hitam dan menyelamatkan Lin Rafu. Namun pangeran pertama ini tidak mengakui bahwa dirinya datang membantu Fan Xian. Dia secara kebetulan bertemu dengannya. Sementara itu Kaisar Nanking telah mendengar bahwa Fan Xian telah mengerahkan kavaleri hitam tanpa izin. Dia kemudian meminta Fan Xian dan pangeran pertama untuk datang ke istana. Pangeran pertama meminta Fan Xian untuk tidak banyak bicara di depan sang kaisar karena dia bersedia menanggung semua kesalahannya. Kaisar Nanking pertama kalinya memanggil pangeran pertama untuk diinterogasi. Pangeran pertama tidak merahasiakan kekagumannya kepada Fan Xian karena di antara semua pejabat sipil dan militer di istana hanya Fan Xian lah yang menghargai jalan yang benar, sehingga ketika dia bertemu dengannya maka dia pun akan membantu Fan Xian begitu saja. Sementara itu Chen Feng yang telah mendengar tentang apa yang telah dilakukan Fan Xian dan Qinian, yaitu menghentikan tentara kavaleri hitam, dia pun akhirnya menghukum Qinian untuk mencuci tablet batu di pintu masuk lembaga inspeksi. Qinian membersihkannya, namun Chen Feng masih marah. Di sisi lain, Chen Feng menerima laporan rahasia dari istana dan mengetahui bahwa Fan Xian tidak dihukum oleh sang kaisar, dan Chen Feng kemudian menjadi lega. Ia kemudian meminta Qinian untuk melakukan sebuah tugas, yaitu ada seorang mata-mata dari divisi ke-6 Institut Inspeksi, dan Chen Feng meminta Qinian untuk menyelidiki kasus tersebut. Sementara itu Kaisar Nanking memerintahkan Fan Xian untuk segera menikahi Wan dalam 3 hari ke depan. Fan Xian tentu saja mendapat apa yang dia inginkan, namun Fan Xian khawatir waktunya terlalu singkat untuk melakukan persiapan. Bahkan dananya juga belum ada. Kaisar Nanking secara khusus memberinya izin untuk mendapatkan uang dari Kementerian Ritus dan untuk menebusnya nanti ketika Fan Xian sudah mempunyai uang. Sementara itu Han Dao berhasil melarikan diri dan bergabung dengan Putri Yin Rui. Yin Rui ini merupakan orang yang telah bersekongkol dengan pangeran kedua, dan saat ini Yin Rui ini ingin memberikan buku rekening bendahara kepada Fan Xian sebagai hadiah pernikahannya. Sementara itu Qinian datang ke pinggiran selatan untuk menyelidiki kasus pembunuhan berantai tersebut. Dia pun dengan cermat memeriksa mayat itu, dan Jingbai sebagai pemimpin kavaleri hitam, dia terus mengawalnya. Qinian pun kembali ke lembaga inspeksi untuk melaporkan kepada Chen Feng apa yang telah dia selidiki. Dia mengatakan bahwa pembunuhnya lincah dan diperkirakan mempunyai seni bela diri yang sangat tinggi. Chen Feng teringat pembunuh berantai baru-baru ini di Jiangnan juga sangat ahli dalam seni bela diri, dan dia kehilangan jejaknya. Chen Feng kemudian menunjukkan buku otopsi Ling Gong, di mana Ling Gong ini dulu dibunuh dengan luka yang sama, dan pembunuhnya adalah Wu Zhu yang juga merupakan gurunya Fan Xian. Dan Wu Zhu ini merupakan seorang pendekar buta yang juga merupakan pengawalnya ibunya Fan Xian. Dia sudah berjanji akan mendedikasikan hidupnya untuk melindungi Fan Xian apapun yang terjadi. Qinian lalu mengungkapkan kepada Fan Xian bahwa Wu Zhu bertanggung jawab atas pembunuhan berantai di Jiangnan tersebut. Di malam itu, Fan Xian mendengar sesuatu yang aneh di halaman. Dia mengira itu Wu Zhu telah kembali, namun ketika berbalik dia tidak dapat menemukannya. Di sisi lain, meskipun Kaisar mengizinkan keluarga Fan ini untuk mengambil uang dari Kementerian Ritus, namun mereka tidak ingin menanggung hutang tersebut. Mereka pun akhirnya memutuskan pernikahan itu tidak diadakan pesta, melainkan hanya jamuan keluarga, dan Kaisar merestui pernikahan mereka secara pribadi. Sementara itu ada kereta yang dihiasi bunga-bunga indah dan tiba di kediaman Fan Xian. Qinian memberitahukan Fan Xian bahwa itu merupakan Yin Rui, ibunya Waner. Dia datang jauh-jauh ke ibu kota untuk memberikan selamat kepada Fan Xian.
Fan Xian pun memperingatkannya agar dia tidak kembali ke ibu kota tanpa dekrit kerajaan. Yunrui lalu memberikan sebuah buku besar dari perbendaharaan kekaisaran. Dia mengungkapkan keinginannya untuk melupakan permusuhan dengan Fan Xian untuk sementara waktu karena dia ingin melihat putrinya hari ini menikah. Setelah mendapatkan buku besar itu, Fan Xian pun kemudian membawa buku itu kepada Chen Feng untuk memeriksa keasliannya. Buku besar itu mendokumentasikan kerugian lebih dari 20 juta tael selama bertahun-tahun di saat Yunrui memegang kendali. Namun Fan Xian yang tampak sangat tenang menghadapi seluruh situasi itu. Dia yakin dapat memulihkan kerugian itu dalam waktu yang sangat singkat. Chen Feng menyarankan kepada Fan Xian untuk membuat salinan buku-buku itu dan mengirimkannya ke keluarga kekaisaran dan pejabat terkait. Fan Xian kemudian membahas pembunuhan berantai dengan Chen Feng. Chen Feng khawatir pelakunya mungkin akan menyerang Fan Xian dalam waktu dekat dan memintanya untuk lebih berhati-hati. Di sisi lain, Yunrui menuju kamar Wan Ia lalu mengucapkan selamat atas pernikahannya. Namun karena Yunrui mengunjungi ibu kota secara diam-diam, dia tidak bisa menemaninya lebih lama lagi. Sambil berlinang air mata, dia pun meminta Wan untuk melupakannya. Akhirnya di saat yang baik pun tiba, yang dimana Fan Xian dan Wan memasuki tempat pernikahan. Mereka menerima berkat dari para tetua dan mengucapkan janji pernikahan di hadapan teman-teman dan keluarga mereka. Bahkan Kaisar mengirimkan gulungan tulisan tangan ucapan selamat kepada Fan Xian untuk memperingati acara tersebut. Di malam harinya, di saat Fan Xian akan tidur, tiba-tiba dia melihat sekilas Wuzu yang datang mengunjungi Fan Xian secara diam-diam. Fan Xian pun segera meninggalkan istrinya untuk bertemu dengan Wuzu. Wuzu ini merupakan pengawal buta dari ibunya Fan Xian yang sudah berjanji untuk melindungi Fan Xian. Fan Xian pun bertanya kepadanya tentang kabarnya. Namun Wuzu ini menyebutkan bahwa dia sedang mencoba mencari tahu masa lalunya. Jadi ceritanya Wuzu ini kehilangan ingatan tentang masa lalunya tersebut. Fan Xian pun akhirnya berjanji untuk membawa Wuzu ke utara untuk membantunya mengingatkan masa lalunya. Fan Xian kemudian memberitahu Wuzu bahwa baru-baru ini ada pembunuh berantai di Jiangnan yang teknik membunuhnya sama persis dengan teknik yang dimiliki oleh Wuzu, sehingga dia bertanya apakah Wuzu yang melakukannya. Wuzu dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak pernah melakukan pembunuhan berantai tersebut. Namun di sisi lain dia sendiri juga tidak percaya terhadap dirinya sendiri karena dia kehilangan ingatan dan jangan-jangan memang dialah yang melakukannya. Namun Fan Xian sepenuhnya mempercayainya bahwa Wuzu bukanlah pelakunya. Satu-satunya tujuan hidupnya adalah untuk melindungi Fan Xian dari bahaya yang akan datang. Di sisi lain, Wuzu juga mengingatkan kepada Fan Xian karena dia juga sudah kehilangan ingatan dan suatu hari jika dia benar-benar kehilangan ingatan dan akan membunuh Fan Xian, maka dia meminta bantuan untuk tidak berbelas kasih kepada dirinya. Dia kemudian meminta Fan Xian untuk mengecek pedangnya apakah ada noda darah atau tidak. Namun ternyata memang tidak ada noda darah di sana. Sebelum pergi, dia berpesan kepada Fan Xian agar mengambil sebuah kotak peninggalan ibunya yang berada di Gunung Chang. Di keesokan harinya, Fan Xian menghadap Kaisar untuk meminta izin bahwa dirinya akan melakukan bulan madu di Gunung Chang. Kaisar pun menyetujui kepergiannya. Namun tiba-tiba Kaisar tidak ingin mengambil alih perbendaharaan kekaisaran. Dia merasa jumlah hutangnya sangat besar dan Fan Xian tidak akan mampu membayarnya. Selain itu, kerajaan telah menderita kerugian ekonomi yang sangat besar sejak pertempuran dengan kerajaan Qi Utara. Selain itu juga Kementerian Pendapatan tidak akan dapat membantu Fan Xian. Namun Fan Xian mendesak Kaisar untuk mempercayai kepadanya. Dia pikir ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk menenangkan kepercayaan rakyat. Dia tidak hanya akan membayar hutang, namun Fan Xian juga akan meringankan semua korban bencana. Kaisar Nanking akhirnya menyerah terhadap kegigihan Fan Xian, namun dia memperingatkannya bahwa dia akan diturunkan pangkatnya menjadi rakyat jelata dan dijebloskan ke dalam penjara jika Fan Xian gagal memberikan hasil yang dijanjikan tersebut. Akhirnya mereka pun bersama-sama dengan pasukannya berangkat menuju ke Gunung Chang untuk melakukan bulan madu. Fan Xian lalu mengundang Xi Ze untuk mengundang semua pemilik toko di ibu kota untuk datang ke Gunung Chang. Namun undangan tersebut menimbulkan kegemparan besar di antara para pemilik toko. Mayoritas dari mereka merasa kesal dengan Fan Xian. Mereka ini mengira Fan Xian ingin menggunakan mereka untuk membantu membayar hutang tersebut. Kemudian para pedagang dari seluruh kota tiba di kediaman Fan Xian di Gunung Chang. Di sana Fan Xian memperkenalkan konsep yang disebut obligasi kekaisaran kepada mereka, sehingga
sehingga ceritanya untuk menutup utang berkendaraan kekaisaran yang jumlahnya 20.000 tael itu, Fan Xian terpaksa mengajak semua orang untuk seminar tentang obligasi. Fan Xian dan saudaranya berhasil meyakinkan orang-orang untuk memberikan sumbangan kepada keluarga kerajaan karena perbendaharaan itu milik mereka. Menurut Fan Xian, obligasi itu tidak hanya akan membantu melunasi utang, namun juga bermanfaat karena nilainya akan meningkat. Selain itu, pada akhirnya obligasi itu akan menjadi lebih mahal daripada emas dan perak. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Wu Zu memberikan senjata pada Fan Ruo sehingga dia dapat melindungi adiknya Fan Xian. Karena senjata ini adalah peninggalan ibunya Fan Xian, namun karena ada salah satu komponen senjata itu yang telah hilang, senjata itu pun perlu diperbaiki terlebih dahulu. Sementara itu, berita tentang obligasi negara yang diusulkan oleh Fan Xian sampai ke istana. Berita itu menimbulkan kehebohan di istana dan Fan Xian menyebutkan bahwa putranya kurang ajar karena telah mengajukan ide bodoh seperti itu. Dia sangat malu sehingga ingin pensiun dini dan memenjarakan Fan Xian. Sementara itu, Fan Xian mencari senjata di seluruh kamarnya namun dia tidak menemukan dimanapun. Dia melihat bayangan misterius mengintai di luar kamarnya. Tanpa membuang waktu sedikit pun, dia keluar dari kamarnya dan mengejar penyusup bertopeng tersebut. Pelakunya ternyata sangat cepat dan dia memancing Fan Xian ke daerah terpencil. Fan Xian akhirnya berhasil menyusulnya dan berhasil menyudutkannya dengan bantuan kavaleri hitam. Yang mengejutkan, ternyata penyusup itu tidak lain adalah guru lamanya bernama Fei Ji. Meskipun pertemuan itu membuatnya terkejut pada awalnya, kebahagiaan tidak terbatas saat dia bertemu kembali dengan guru kesayangannya. Ternyata Fei Ji tidak sendiri. Dia bersama seorang pendekar bayangan yang dalam hidupnya dia ini ingin bertarung dengan Wu Zu. Bahkan dia tidak sekali dua kali menantang Fan Xian. Kalau dia tidak bisa bertarung dengan gurunya Fan Xian, maka dia ingin bertarung dengannya. Namun Fan Xian selama ini tidak mau meladeni tantangan pendekar bayangan tersebut. Fei Ji memberitahukan bahwa dia berada di tempat itu, dia sedang mengejar seorang pembunuh. Setelah kembali ke kediamannya, Wu Zu kemudian membawanya ke ruang tersembunyi yang penuh dengan artefak. Meskipun Wu Zu tidak ingat asal-usulnya, dia yakin bahwa benda-benda itu merupakan peninggalan ibunya Fan Xian. Setelah pendekar bayangan itu pergi untuk mengintai Wu Zu, tiba-tiba seseorang datang menyerang Fei Ji. Dia menusuk jantungnya dengan senjata seperti pedang mirip dengan senjatanya Wu Zu. Sementara itu, kereta Fan Xian dihentikan oleh Komandan Gondian. Dia datang untuk menyampaikan dekrit kerajaan. Dalam dekrit tersebut, Kaisar memerintahkan Fan Xian untuk mengikuti Jenderal Gondian ini. Fan Xian pun mengikuti instruksi tersebut dan mencapai kuil suci yang legendaris itu. Ketika mereka dalam perjalanan menuju puncak kuil, mereka bertemu dengan para pengrajin kuil dan kondisi mereka membuat Fan Xian merasa sedih. Semua pengrajin diikat dengan rantai. Komandan Gondian mengatakan bahwa mereka harus meninggalkan tempat kuil karena tidak ada orang luar yang diizinkan masuk selama festival. Fan Xian mendesaknya untuk membiarkan para pekerja pulang. Dia berpendapat bahwa tidak ada festival yang layak untuk mengurung mereka seumur hidup seperti itu. Komandan Gondian meyakinkan kepada Fan Xian bahwa tidak ada seorang pun selain mereka di kuil tersebut. Di sisi lain, diperlihatkan Fei Ji yang sebelumnya telah diserang oleh seseorang yang tadi kenal dan kemudian meninggalkannya. Ternyata dia diselamatkan oleh Dewan Pengawas. Di sana Chen Feng mengunjungi dan memeriksa Fei Ji. Lalu Fei Ji yakin bahwa Wu Zu lah yang telah menyerangnya di Gunung Chang. Dia mengungkapkan kasus yang tengah dia selidiki. Kasus tersebut adalah kasus seseorang pembunuh dari Jiangnan yang menghilang setelah tiba di ibu kota. Fei Ji lalu bertanya kepada Chen Feng apakah dia tahu siapa yang menyembunyikannya. Chen Feng yang cuek, lalu dia pun pergi tanpa memberikan jawaban apapun. Sementara itu, Fan Xian bersama dengan pejabat lainnya berangkat ke festival untuk menghadiri festival bunga. Namun kereta Fan Xian dihentikan oleh Ye Chong. Dia mengajak Fan Xian untuk berduel. Yang pada awalnya usulan itu mengejutkan Fan Xian, namun dia pun segera mengalahkannya.
Kemudian dia menasihati Fan Xian untuk lebih berhati-hati selama berada di kuil. Menurut dekret kaisar, tidak akan ada penjaga yang hadir di kuil selama festival. Selain itu, tidak ada pejabat lain selain Fan Xian yang boleh bertarung. Oleh karena itu, para pembunuh dapat menggunakan kesempatan ini untuk melancarkan serangan ke kuil. Begitu mereka tiba di kuil, kebakaran terjadi. Fan Xian memerintahkan Qinian untuk membantu dan menemukan sumber kecelakaan itu. Penyelidikan mengungkapkan bahwa seseorang dengan sengaja menyalakan api untuk menciptakan kekacauan. Fan Xian tidak mau mengambil resiko dan mendesak kaisar untuk segera kembali ke ibu kota. Namun kaisar tidak mau mendengarkannya. Di saat dia duduk di singgasananya, beberapa pembunuh tiba-tiba menyerangnya dari berbagai arah. Untung saja Fan Xian yang segera bergerak cepat sehingga kaisar pun terselamatkan. Fan Xian pun terus mengejar pembunuh yang berlari cepat itu dan pada akhirnya berhasil menyusulnya. Fan Xian pun akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah terluka parah. Melihat itu, kaisar tentu saja sangat khawatir. Tabib istana mengatakan bahwa belati itu sangat beracun. Selain itu, Fan Xian telah kehilangan terlalu banyak darah dan juga energi internalnya menjadi kacau balau. Dia menyarankan kepada kaisar agar mencari seseorang dengan energi internal yang sama dengan Fan Xian, meskipun itu akan membahayakan nyawa orang lain. Akan tetapi jika Fan Xian tidak mendapatkan pertolongan energi internal yang sama, maka nyawa Fan Xian juga tidak akan terselamatkan. Ternyata kaisar ini memiliki energi internal yang sama dengan Fan Xian. Dia pun segera meletakkan tangannya pada Fan Xian untuk meminjamkan sedikit energinya. Dan segera setelah itu, detak jantung Fan Xian pun kembali normal. Selanjutnya Fan Ruo dan Wan bergegas menemui Fan Xian. Begitu mereka mendapatkan kabar tersebut, mereka juga mencoba akupuntur untuk meredakan rasa sakit Fan Xian. Ternyata pendekar baju putih yang menyerang Fan Xian merupakan pendekar bayangan temannya Chen Feng. Sementara itu sang tabib datang dengan membawa penawar racun, namun tidak ada yang berhasil karena tidak sanggup menahan rasa sakit yang luar biasa. Fan Ruo kemudian menyarankan untuk operasi demi menyelamatkan saudaranya. Singkatnya, operasi berlangsung selama berjam-jam dan akhirnya dia berhasil mengeluarkan racun dari tubuh saudaranya ini. Tidak hanya menyelamatkan hidupnya sendiri, dia juga menemukan metode operasi yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi dan dapat menyelamatkan nyawa banyak orang. Fan Xian akhirnya terbangun namun dia kehilangan seluruh energi internalnya. Chen Feng datang dan menjenguknya. Dia memberitahukan Fan Xian bahwa hanya dengan kitab milik Grandmaster Kuhe yang dapat menyembuhkan energi internal Fan Xian yang telah hilang. Chen Feng kemudian memberitahukan tentang 3 pembunuh yang merencanakan akan membunuh kaisar. Salah satunya adalah keturunan keluarga Hu yang ingin membalas dendam dengan kaisar karena ternyata kaisar telah memperbudak leluhurnya yang sudah lama. Yang lainnya adalah seseorang yang memiliki hubungan dekat dengan kematian ibunya Fan Xian. Orang ini dulu diselamatkan oleh seorang adipati saat masih kecil dan ketika dia besar, dia merencanakan akan membalas dendam membunuh sang kaisar. Ternyata Fan Xian ini tahu bahwa pembunuh yang menikamnya adalah pendekar bayangan anak buahnya Chen Feng sendiri, yang pada awalnya dia curiga jika Chen Feng merupakan orang yang merencanakan semua ini. Namun Chen Feng kemudian mengatakan bahwa dia hanya mengirim pendekar bayangan dan tidak tahu menahu tentang kedua orang yang menyerang kaisar. Pendekar bayangan itu motifnya dia tidak akan membunuh kaisar, melainkan dia hanya ingin bertarung dengan Fan Xian karena dia selama ini ingin bertarung dengan gurunya Fan Xian namun tidak kesampaian. Maka dari itu dia datang mencari kesempatan untuk bisa bertarung dengan Fan Xian dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan membunuh sang kaisar. Chen Feng lalu memberitahukan Fan Xian tentang kebenaran kebakaran di kuil tadi
yang sebenarnya kebakaran itu memang direncanakan oleh kaisar sendiri. Maka dari itu kaisar tidak bertanya dari mana datangnya api. Dia malah menghukum Jenderal Gong Dian dan Komandan Ye Chong dibuang ke perbatasan. Kedua jenderal ini dianggap lalai dalam tugas dan tidak bisa melindungi sang kaisar, yang padahal kebakaran tersebut sang kaisar sendirilah yang menciptakannya. Setelah Chen Feng pergi, kaisar mendatangi Fan Xian untuk mencari tahu apa yang baru saja dikatakan oleh Chen Feng. Namun Fan Xian menyembunyikan bahwa pendekar pedang berbaju putih itu adalah pendekar bayangan. Dia menceritakan semuanya, terkecuali pendekar bayangan. Kaisar pun mengakui bahwa alasan dia membuang Komandan Ye Chong, tujuannya dia akan memancing salah satu keluarganya yang sudah menjadi Grandmaster. Dia adalah Liu Yun. Sebelumnya sang kaisar telah memberikan Liu Yun 12 perintah rahasia agar dia kembali ke ibu kota. Namun Liu Yun ini mengabaikannya. Dia berani menolak perintah kaisar karena dia merasa seorang Grandmaster yang tak terkalahkan. Kaisar juga menyebutkan salah satu durian master lainnya, yaitu Gu Qian, yang sama sekali tidak tersentuh. Dia telah menguasai kota Dongye. Liu Yun merupakan salah satu dari 4 Grandmaster, dan ada 4 Grandmaster di dunia. Mereka berada di atas kekuasaan kerajaan Nanking. Namun mereka ini tidak taat peraturan dan tidak takut sedikit pun terhadap ancaman kaisar. Ketika Fan Xian bertanya kenapa malah mengusik keluarga Ye, bagaimana jika nanti Liu Yun datang dan mengamuk karena keluarganya dihukum dan diasingkan, siapa yang mampu melawannya? Dan kaisar hanya mengatakan bahwa dia masih punya seorang sandera, yaitu Ling Er. Dia berani macam-macam, maka kaisar akan membunuhnya. Saat ini kaisar masih takut terhadap 4 Grandmaster. Dia bersumpah untuk membasmi mereka satu persatu untuk memastikan kekuasaan kerajaan. Dia tidak ingin ada seseorang yang berani membantah perintahnya, termasuk keempat Grandmaster tersebut. Di pagi harinya, entah siapa yang menyebarkan berita, tiba-tiba beredar rumor bahwa Fan Xian adalah anak Kaisar Nanking dan Yimei. Rumor itu menyebar ke seluruh Kyoto dalam semalam, dan Biro Inspeksi keluar untuk membantah rumor tersebut. Pangeran kedua terkejut mendengar hal itu, sementara Yin Rui yang akan bersiap pulang kembali ke Xinyang. Seketika dia marah di saat mengetahui bahwa Fan Xian adalah putra Kaisar Nanking dan Yimei, sehingga dia bersumpah untuk membunuh Fan Xian karena Yin Rui yang sangat membenci Yimei dan dia tidak akan pernah membiarkan putra Yimei hidup di dunia. Sementara itu Fan Xian menduga bahwa Chen Feng telah menyebarkan rumor tersebut. Dia datang langsung menemui Chen Feng untuk menyelesaikan masalah itu, namun dia akhirnya mengetahui bahwa Kaisar Nanking menyuruh seseorang untuk menyebarkan berita itu, sehingga yang menyebarkan berita bahwa Fan Xian adalah putra kaisar adalah Kaisar Nanking sendiri. Di sisi lain, ketika Ratu mengetahui bahwa Fan Xian yang juga seorang pangeran, dia segera mendatangi putra mahkota untuk membahas tindakan selanjutnya. Ratu ini khawatir Fan Xian akan merebut posisi putra mahkota, sehingga dia berniat untuk membunuh Fan Xian. Lagi pula kematian Yimei disebabkan olehnya dan seluruh keluarganya yang telah terbunuh pasca kematian Yimei. Jadi setelah Yimei mati, di saat dulu Chen Feng membawa pasukan kavaleri hitam untuk memberantas habis keluarganya ibu ini tanpa sisa. Akan tetapi putra mahkota tidak setuju ide ibunya yang akan membunuh Fan Xian. Dia malah membujuk ibunya untuk menemui Fan Xian dan mengakui kesalahannya. Di saat itu, Ratu dan Yimei bermusuhan sejak lama. Dia bertekad tidak akan pernah tunduk pada Fan Xian, dan dia berjanji tetap akan menjadikan anaknya ini menjadi naik tahta. Di sisi lain, Selir Yi membawa pangeran ketiga untuk berterima kasih kepada Fan Xian. Pangeran ketiga lalu berlutut dan bersujud kepada Fan Xian hingga kepalanya berdarah dan dia pun akhirnya pingsan. Setelah Selir Yi mengetahui bahwa Fan Xian adalah putra Kaisar Nanking, dia ingin pangeran ketiga ikut bersama Fan Xian. Tak lama kemudian pelayan istana datang mengantarkan obat untuk Fan Xian. Namun Fan Xian menemukan bahwa obat itu terdapat sebuah racun. Selir Yi lalu memanggil pengawal untuk menyeret pelayan itu keluar istana. Sementara itu Wan Er tinggal di istana untuk menjaga Fan Xian, sehingga dia kembali ke rumah Fan Xian untuk mengemasi barang-barang bawaannya. Saat dia kembali ke istana, tiba-tiba pangeran kedua masuk ke dalam keretanya. Secara mengejutkan dia memberitahukan Wan Er bahwa Fan Xian dan anak buahnya lah yang telah membunuh Ling Gong. Sebelum pergi, pangeran kedua memintanya untuk membunuh Fan Xian dengan tangannya sendiri sebagai bentuk balas dendam kematian kakaknya tersebut.
Fan Xian lalu segera menulis surat kepada Haitang, berharap untuk meminjamkan buku milik Kue untuk mengembalikan energi internalnya yang telah hilang. Dia kemudian meminta kepada pangeran ketiga untuk mengirim surat itu ke lembaga inspeksi. Wan yang datang ke sana langsung mencabut belati pemberian pangeran kedua, namun ternyata belati itu digunakan untuk mengupas buah. Di sana Fan Xian menyadari ada sesuatu yang sedang dipikirkan oleh Wan kemudian bertanya kepada Fan Xian tentang terbunuhnya Linggong kakaknya, dan Fan Xian menjawab bahwa dia tidak akan membunuh Linggong, melainkan Wuzulah yang telah membunuh Linggong. Wan seketika tidak percaya karena di satu sisi Linggong adalah saudara laki-lakinya dan ingin membalas dendam, namun di sisi lain orang yang ingin membalas dendam dia adalah suaminya yang sangat dia cintai. Sementara itu sang ratu menghadap kepada sang kaisar. Sang ratu tiba-tiba mengaku bersalah. Dia mengetahui bahwa Fan Xian adalah anak dari Yimei dan juga anak kaisar. Meskipun seluruh keluarganya juga dibantu oleh kaisar, dia tetap mengaku bersalah dan memohon kepada sang kaisar untuk mencabut jabatannya sebagai ratu dan menghukumnya lagi. Di kesempatan itu dia juga memberitahukan kaisar untuk menghukum mati pangeran kedua dan Yin Rui yang telah bersekongkol untuk meracuni Fan Xian. Bukannya kaisar menuruti omongan dari ratunya, dia malah marah mendengar hal tersebut. Setelah itu kaisar yang ingin menghabisi 4 Grandmaster satu persatu, dia mulai menjalankan rencananya. Kaisar Nanking mengundang Fan Xian untuk menikmati bunga-bunga di kuil Xuankong. Namun nyatanya kaisar Nanking ini tidak mengajak Fan Xian ke kuil Xuankong, melainkan dia menyembunyikan Fan Xian. Dan yang berangkat ke kuil Xuankong ternyata hanyalah boneka Fan Xian. Tujuannya kaisar ini akan memancing Wuzu keluar karena kaisar tahu jika musuh ini selalu melindungi Fan Xian. Wuzu ini adalah salah satu Grandmaster yang menjadi target incaran kaisar. Dia harus mati bagaimanapun caranya. Seperti yang diharapkan oleh kaisar Nanking, Wuzu mengikuti kereta Fan Xian dan diam-diam dia akan melindungi keselamatan Fan Xian. Namun di saat kereta itu beristirahat, Wuzu sudah curiga ini ada yang tidak beres. Dan benar saja seseorang pendekar yang mirip dengan dirinya muncul. Ternyata pendekar inilah yang telah melakukan pembunuhan berantai. Dia ini diam-diam menjalankan misi kaisar untuk membunuh Wuzu. Pertarungan airnya pun berlangsung lama dan seru. Bahkan kaisar juga mengirim pasukan untuk membantu membunuh Wuzu. Namun pada akhirnya Wuzu berhasil mengalahkan utusan itu meskipun dirinya harus terluka parah. Kaisar Nanking membawa Fan Xian ke kuil Xuankong. Dia tidak hanya menceritakan kisah ibunya, dia juga mengakui bahwa Fan Xian adalah putra kandungnya. Sebenarnya ini sudah tahu sejak lama jika dia sebenarnya adalah putra kaisar, namun memang dia sengaja berpura-pura tidak tahu. Kaisar Nanking memiliki harapan yang tinggi untuk Fan Xian. Dia meminta Fan Xian untuk segera pergi ke Jiangnan setelah pulih dari cederanya. Dia pun menugaskan Fan Xian untuk segera mengambil alih perbendaharaan kekaisaran yang ada di Jiangnan, yang sebenarnya harta itu adalah milik peninggalan ibunya. Setelah itu, meskipun Fan Xian diakui Kaisar Nanking sebagai putranya, namun dia merasa sedikit tidak nyaman karena Kaisar Nanking ini penuh misteri. Dia susah ditebak. Fan Xian tidak tahu di mata Kaisar Nanking ini apakah dia benar-benar diakui sebagai putranya atau hanyalah bidak catur. Akan tetapi akhirnya Fan Xian memutuskan untuk pergi ke Jiangnan sesuai dengan instruksi Kaisar. Di sisi lain, Wuzu kembali ke rumah Fan Xian dengan luka-luka yang cukup serius. Dia terus memberitahukan Wan agar Fan Xian yang segera pergi ke Jiangnan. Wan lalu bertanya kepada Wuzu apakah dia membunuh Linggong kakaknya. Wuzu mengakuinya bahwa memang dirinya yang membunuh dan dia akan mempertanggungjawabkan semua itu. Wan bersumpah untuk membunuh Wuzu untuk membalaskan dendam kakaknya. Namun sekarang bukan saatnya dan Wuzu sendiri tidak keberatan untuk dibunuh. Singkat cerita, Fan Xian pun mulai berangkat ke Jiangnan bersama beberapa orang yang salah satunya adalah Pangeran keempat untuk mengambil alih perbendaharaan kekaisaran yang saat ini dikelola oleh keluarga Ming. Namun tak disangka ternyata Pangeran kedua sudah sampai terlebih dahulu ke tempat itu. Dia meminta keluarga Ming untuk tidak menyerahkan 3 lokaria besar kepada Fan Xian.
Singkatnya mereka pun akhirnya sampai dan ketika mereka beristirahat untuk makan di restoran, Fan Xian melihat ke bawah. Dia melihat ternyata ada seorang pembunuh yang sedang mengintainya. Dengan melihat situasi yang sangat membahayakan, sementara energi internal Fan Xian juga sudah hilang, Qinian ini menyarankan agar Fan Xian segera pergi melarikan diri. Jika tidak, bisa saja Fan Xian mati di tempat itu. Dan benar saja, pemancing itu ingin menghabisi Fan Xian, namun tiba-tiba seorang pendekar muncul menahan pancing tersebut. Ternyata dia adalah Haitang. Di saat keduanya ini hampir bertarung, tiba-tiba muncul lagi pendekar bayangan. Keduanya pun bertarung dan hilang entah kemana. Haitang pun naik ke atas menemui Fan Xian dan memberikan buku bela diri kepada Fan Xian yang bisa membuat seni bela diri Fan Xian kembali. Di malam harinya, Fan Xian menemui keluarga Ming, di mana keluarga ini yang bertanggung jawab mengelola perbendaharaan kekaisaran di tempat itu. Namun karena keluarga ini sudah bekerja sama dengan pangeran kedua, bahkan pangeran kedua meminta agar perbendaharaan kekaisaran tidak diberitahukan di mana lokasinya kepada Fan Xian. Tiba-tiba mereka melihat kebakaran besar, di mana ternyata kebakaran itu menurut keluarga ini itu adalah pusatnya perbendaharaan kekaisaran. Namun beberapa hari kemudian, Qinian membawa Dewan Pengawas untuk mengunjungi Fan Xian, dan ternyata Dewan Pengawas ini sudah ditempatkan di keluarga Ming sebagai mata-mata. Dia melaporkan kepada Fan Xian bahwa 3 pabrik besar masih sangat aktif, namun keluarga Ming telah memindahkannya ke suatu tempat di luar kota. Lebih jauh dia menemukan alamat pabrik saat ini. Dia mendesak untuk menghukum keluarga Ming karena telah membakar dan menghancurkan begitu banyak kehidupan. Dengan mendengar laporan itu, Fan Xian segera bergegas bersama Qinian untuk mengecek keberadaan perbendaharaan kekaisaran itu. Tak disangka, ternyata Chen Feng juga mengirim kavaleri hitamnya untuk melindungi dan membantu Fan Xian. Namun Fan Xian dihentikan oleh pendekar bayangan. Pendekar bayangan ini meminta Fan Xian kembali ke ibu kota karena saat ini Grandmaster Liu Yun sedang dalam perjalanan di ibu kota untuk membalaskan dendam dengan kaisar karena sebelumnya keluarga Ye telah diusir oleh kaisar keluar dari ibu kota tersebut. Di sini Fan Xian memutuskan untuk mengabaikan peringatan pendekar bayangan karena dia bertekad untuk mengambil kembali aset milik ibunya. Setelah sampai di lokasi, pasukan Fan Xian menghadapi perlawanan dari para pekerja dan pengawas yang merupakan orangnya keluarga Ming. Fan Xian menangani situasi tersebut dengan mengadili para pengawas dan mengeksekusi mereka atas kejahatan mereka di masa lalu. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia akan mengambil alih 3 pabrik besar sesuai perintah kaisar. Akhirnya Fan Xian dengan membawa bukti-bukti yang telah dia temukan, dia pun langsung mengeksekusi orang-orang yang terbukti bersalah. Di tempat ini ternyata juga ada pabrik senjata api, sehingga Fan Xian masuk ke dalam tempat itu dan dia ini akan memperbaiki senjata rakitannya. Fan Xian pun yang sudah sampai di ibu kota, dia sudah merasakan aura kekuatan Grandmaster Liu Yun. Meskipun dalam hatinya Fan Xian ini merasa takut, namun Fan Xian akan menghadapi Grandmaster ini sendirian. Dia teringat peringatan Wuzhu tentang Grandmaster yang sangat kuat. Grandmaster ini memiliki kekuatan tingkat tinggi. Dia tidak hanya dapat mengendalikan benda dari jarak jauh, namun dia juga dapat merobohkan seluruh bangunan dengan satu pukulan. Master Liu Yun ini sudah kenal dan meminta Fan Xian untuk segera minggir dan dia akan melepaskannya. Tiba-tiba, Master Liu Yun ini menarik senjata milik pendekar bayangan. Meskipun Fan Xian keluar keringat dingin, dia berani mengungkapkan bahwa ada keluarga yang tinggal di ibu kota. Jika Master yang membunuhnya, maka keluarga yang masih tersisa juga akan binasa. Fan Xian sangat yakin, meskipun Liu Yun seorang Master, namun dia juga seorang manusia yang masih punya perasaan. Master Liu Yun memutuskan untuk melepaskan Fan Xian, namun dia juga mengingatkan bahwa Grandmaster lainnya mungkin mereka sudah bukan manusia lagi. Master ini pun akhirnya pergi dengan tersenyum. Qinian dan pendekar bayangan segera menghampiri Fan Xian. Mereka senang karena Fan Xian selamat. Namun mereka juga tidak mengerti kenapa Master Liu Yun mengeluarkan pukulannya. Fan Xian hanya menjawab jika sang Master tidak terima keluarganya diasingkan. Dan bersama dengan itu, tiba-tiba semuanya terbelah menjadi 2 karena efek serangan dari sang Master.
Dan yang lebih membuat Fansian sangat senang, ternyata bersama itu pula energi internalnya yang telah hilang kembali lagi. Dan berakhirnya film Joy of Life season kedua ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film. See you, undur diri dan salam Sundaners.